andalkan iman. Apa orang-orang yang mengandalkan iman? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mana seminar ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan transformasi yang kita jalankan di gereja ini sepanjang tahun 2025 dari sampai dengan nanti berakhir di bulan November 2025. Intinya adalah bagaimana membangun kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi pada jemaat AKBP Pasar Minggu. Artinya bagaimana kita bisa merubah ini semua, merubah mindset kita supaya dalam transformasi ini tetap ada spirit transformasi walaupun ada unsur Bataisme di sini. Itu Bang ya. Spiritual kita di dalam menjalankan nanti menyampaikan sungguhan kita pada saat ini kiranya bisa kita dapat menerima dan dapat menjalankan dengan baik supaya dapat berubah yang lebih baik dan sudah baik juga. Dan kami menghormati juga sudah hadir di sini Amang Spiritual Staff Seluruh. Selamat datang Amang, kami sangat menghargai, kami sangat terima kasih. Dan kita mengadakan ada 2 orang pembicara, yaitu Pendeta Profesor Dr. Richard Papahan dan Amang Spiritual Staff Setombo. Ibu Anak Teologi jadi dari Amang Pendeta Profesor Dr. Richard Papahan dan spiritual nanti dari Amang Spiritual Staff Setombo. Kami dan kita semua marilah kita dapat mendengar dengan baik yang nanti dipaparkan oleh beliau yang sangat berharga menjadi mengubah mindset jemaat, mengingatkan kembali tentang tanggung jawabnya, tentang janjinya kepada Tuhan, sehingga dengan mengingatkan jemaat kembali tentang janjinya, tanggung jawabnya kepada Tuhan, dan memotivasinya untuk melakukan dalam kehidupannya di hari yang akan datang, maka dengan itu tercapailah goalnya. Ada teks yang menjadi dasar kita Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan dalam panduan transformasi ini panduan transformasi AKBP, sebenarnya transformasi itu bukan hanya tahun ini. Transformasi itu direncanakan sampai tahun 2028. Dan kalau dilihat di tahun 2028 nanti akan ada sinergis oikumene. Hukumnya AKBP khususnya di dunia hari ini mari bertransformasi. Kata kuncinya Roh Kudus mempengaruhi batin kita, roh kita mempengaruhi pikiran, berubah dari pikiran negatif menjadi positif, mengubah tubuh kita dari yang buruk menjadi melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Caranya transformasi Indonesia Reformata Semper Reformanda. Tubuh kita sudah disucikan, sudah dibaharui dari dosa lama, tetapi tubuh kita masih dosa lama. Itu yang perlu diperbaharui dengan 5 cara. Selalu andalkan iman, hati suci, berpikir positif, berbicara penuh kasih, dalam melayani, bekerja serius. Itulah transformasi dari kami Pahalado dan jemaat AKBP Pasar Minggu. Luar biasa. Memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3, 1 dan 2.
kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan pada pembukaan seminar kita, seminar tahun transformasi hari ini, saya ambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat 15. Isinya demikian: jalan orang bodoh adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi orang yang bijak mendengarkan nasihat. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering sekali kita merasa yakin, terkadang ya, kita merasa yakin dengan apa yang kita pikir benar. Manusia sering sangat yakin sekali bahwa apa yang dia pikir itu benar, sehingga manusia itu hanya mengandalkan pemikiran dan pendapatnya sendiri dan menganggap dirinya sendiri yang dipikirkan itulah sebagai tolak ukur kebenaran untuk dilakukan. Namun jemaat Tuhan, ayat ini mengingatkan kita pada saat ini bahwa sesungguhnya jalan yang kita anggap benar itu belum tentu baik menurut kita. Apa yang kita pikirkan yang telah diolah oleh pikiran kita tentang dasar kebenaran itu belum tentu baik menurut sesama. Orang bijak bukanlah orang yang selalu merasa paling tahu. Orang bijak itu bukanlah merasa orang paling sempurna sehingga tidak mau menerima masukan atau pemikiran-pemikiran yang datang dari luar dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau orang bijaksana itu adalah orang yang rendah hati dan mau mendengar serta menerima nasihat serta kontribusi pemikiran yang diberikan kepadanya atau yang dia dengar atau yang dia baca. Dalam hidup kita ini, kita akan banyak menghadapi tantangan dan harus membuat keputusan sendiri untuk melakukan suatu tindakan mencari solusi di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Saat kita menutup diri dari nasihat, kita bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sebenarnya itu bisa tidak terjadi atas kita. Saat kita menutup diri, menerima nasihat, kontribusi pemikiran dari dua diri kita bisa jatuh ke dalam kesalahan di saat mengambil solusi tentang persoalan kehidupan yang kita hadapi. Saudara jemaat Tuhan, kalau kita mau membuka hati kita untuk belajar dan menerima bimbingan arahan dari para pemberi nasihat atau materi-materi yang Tuhan pakai sebagai medianya untuk memberikan masukan-masukan kepada kita, maka kita akan mendapatkan tuntunan yang benar dan kita akan mendapat buah dari tuntunan Tuhan lewat para media-media atau hamba-hamba yang Dia utus sebagai narasumber masukan-masukan yang baik kepada kita. Begitulah pada saat ini
gereja kita lewat panitia tahun transformasi yang diketuai Inang Sri Tuahani kepada kita disampaikan tentang konsistensi pemenuhan janji iman lewat para narasumber kita, Mr. Spirit kita juga, pakar teolog didatangkan oleh panitia sebagai media Tuhan, hamba Tuhan untuk memberikan kontribusi pemikiran, nasihat-nasihat, arahan-arahan kepada kita tentang janji-janji iman yang harus kita lakukan di dalam hidup kita ini kepada Tuhan. Untuk itu, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa orang bijak itu mau mendengarkan nasihat supaya dia diisi dengan nasihat-nasihat yang dari Tuhan, membentuk karakter dan juga membuka wawasan yang lebih luas untuk menjadi bekal bagi kita menjalani hidup ini ke depan untuk menggapai hidup yang semakin lebih baik. Di dalam seminar ini kita perlu membuka diri kita. Kita perlu membuka diri untuk menerima semua materi yang disampaikan kepada kita oleh para pembicara-pembicara kita. Pembicara yang diundang bukanlah pembicara yang biasa, tetapi pembicara yang memang benar-benar senior, baik di bidang spirit, motivasi, begitu juga teologi. Mereka adalah pembicara-pembicara senior yang sudah terkenal tingkat nasional dan juga internasional. Untuk itu, mindset kita itu perlu juga kita buka. Jangan kita terkungkung dengan mindset kita yang ada sekarang. Jangan itu yang kita buat menjadi dasar kebenaran untuk kita. Jangan dengan berdasarkan mindset yang ada pada diri kita sekarang itu kita buat untuk menilai materi-materi yang diberikan oleh pembawa materi kepada kita, yang dipaparkan oleh narasumber kepada kita. Tetapi marilah kita dengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita untuk mengubah mindset kita. Maka tercapailah tujuan kita, transformasi mindset yang telah diubah oleh kebenaran dari Tuhan. Kita buka pikiran kita untuk mengingat kembali apa janji-janji kita kepada Tuhan, supaya kita jangan menjadi pribadi yang sering obral janji, hanya berjanji, habis itu lupa akan janji. Kita ingat apa janji kita waktu kita membawa anak kita untuk dibaptis ke depan. Apakah kau mau membawa anakmu ini untuk mengenal Tuhan, membawa kepada persekutuan Kristen, Hurian Kristen Barat Protestan? Apakah kau mau menuntunnya untuk mengenal kerajaan Allah? Kita katakan, ya, saya bersedia. Kita diingatkan kembali lewat seminar ini, tahun transformasi HKBP diingatkan akan janji iman kita. Apa janji kita waktu kita naik sini? Apakah percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita pelajari itulah jalan kebenaran yang membawa kamu kepada keselamatan? Jawabannya, ya, saya percaya. Saat kita menikah, apakah engkau mau menerima kelemahannya? Ketika dia melakukan kelemahan, ada kelemahannya, apakah engkau mau menerimanya? Apakah engkau bersedia untuk selalu setia dan tidak menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jawabannya adalah, ya, saya bersedia. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita berjanji, apakah engkau mengakui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, oleh pengorbanannya engkau peroleh keselamatan? Apakah engkau mau meninggalkan dosamu? Jawabannya, ya, saya bersedia. Bagaimana janji kita ini semua jemaat Tuhan? Unak pola nomor janji ini. Jadi lewat seminar ini kita diingatkan kembali tentang janji-janji kita. Banyak janji kita kepada Tuhan. Jadi yang biasanya seperti yang dikatakan Aman tadi yang nama saudara
Biasanya kalau dikatakan janji iman itu semata-mata hanya uang doang. Janji iman, uang, gitu kan? Memang kalau semua istilah-istilah ini pertama digiring ke uang. Kesejahteraan apa itu? Uang. Padahal bukan, kesejahteraan itu bisa hati, sejahtera. Tetapi selalu pertama digiring kepada pengertian kepada uang. Begitu juga janji itu. Janji iman, apa itu? Uang. Janji iman 30 juta. Bukan hanya tentang uang saja orang berjanji. Ya, misalnya dia berjanji, seperti kita yang ada di sini. Di dalam pembangunan ini masih seperti ini, masih 50% misalnya. Padahal target harus selesai bulan Juni. Bagaimana ini ya supaya selesai bulan Juni ya? Baru sampai bulan Juni. Kami mau pesta bulan Agustus, kami mau pesta bulan Oktober. Wah, Tuhan, aku nanti kalau datang gaji bulan Juni ini, aku kasih Tuhan sekian. Memang itu janji. Tapi sebelumnya kita banyak juga janji kepada Tuhan. Bukan hanya janji iman mengenal uang tentang apa yang akan kita kerjakan sekarang, tapi dari dulu kita punya janji banyak kepada Tuhan. Banyak janji kita. Bagaimana kita bisa mengeksekusinya? Untuk itu di seminar ini kita diingatkan kembali tentang itu semua. Bagaimana kita membangun konsistensi kita untuk melakukan itu ke depan, selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk memenuhi janji-janji kita. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan lewat kesediaan kita menerima semua materi-materi yang disampaikan oleh pembicara-pembicara kita yang sengaja diundang. Dan terima kasih kepada pembicara kita, Mr. Spirit kita Mas Saud Sibopur, yang selalu beri hati untuk HKBD, karena memang beliau akademi banget. Begitu juga Wakil Ketua Profesor Dr. dan Pendeta Profesor Dr. Pak bin Sarah Pahan. Beliau itu adalah rektor atau ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Jadi beliau adalah rektor atau ketua STT Jakarta. Beliau juga pendeta akademik. Jadi kalau sudah profesor luar biasa, masih muda sudah profesor, tentu Tuhan berikan hikmat kepada beliau sehingga dia bisa menyandang profesor sebagai pendeta HKBP dan dipercayakan untuk memimpin sekolah tinggi yang mencipta para teolog-teolog lewat sekolah tinggi teologi filsafat yang ada di Jakarta ini. Mari kita buka hati kita. Jangan kita merasa lebih pintar dari mereka. Buka mindset kita. Berikan mindset kita itu diubah oleh mereka-mereka yang Tuhan utus untuk mengubah diri kita supaya kita bisa bertransformasi di kemudian hari dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati berjalannya sehari kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang telah Kau sampaikan kepada kami saat ini. Biarlah itu bisa kami lakukan memberi hati kami untuk menerima semua nasihat-nasihat, arahan-arahan lewat materi-materi yang disampaikan oleh para hamba berbicara di dalam seminar tahun transformasi HKBP Pasar Minggu yang diselenggarakan satu hari ini. Berikan kesehatan kepada kami, fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima semua materi yang Kau sampaikan kepada kami lewat para pembicara kami. Berikan ya Tuhan kesehatan dan sukacita kepada para pembicara kami hari ini sebagai hamba Tuhan, perantara Tuhan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, semangat-semangat kepada kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Aman Saud Sitompul, Mr. Spirit kami, dan juga Aman Pendeta Profesor Dr. bin Sarah Pahan. Kami yakin dan percaya kami tidak menunjuk begitu saja, panitia tidak menunjuk begitu saja sebagai narasumber hari ini, tetapi Roh Allah yang telah mengutus mereka untuk menyampaikan materi-materi
yang bisa membentuk mindset kami, semangat kami, mungkin kembali, mengingatkan kami kembali tentang janji-janji kami kepada Tuhan. Biarlah para hamba-hamba narasumber kami hari ini selalu dalam semangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, dengan nama buat hari ini. Amin. Kita bernyanyi nomor 419. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang meninggalkan tahta kemuliaan-Mu datang ke tengah dunia ini untuk bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat mengenal dan mengerti segala rencana dan rancangan Tuhan di dalam rangka misi penyelamatan dunia ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Segala puji, syukur, hormat dan sembah kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan dan Engkau nyatakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hadir di sini tentulah bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah bagian daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang membentuk kami, yang menggerakkan hati kami untuk bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk menerima pembekalan melalui kegiatan panitia transformasi gereja HKBP Pasar Minggu yang telah menerjemahkan tahun transformasi yang telah di-launching HKBP, yang berharap seluruh tatanan gereja HKBP, mulai dari pimpinan sampai kepada semua jemaat, di tahun periode 2024 hingga 2028 menjadi gereja yang misioner, gereja yang bertransformasi, gereja yang berubah, gereja yang benar-benar menjadi berkat bagi dunia. Tahun 2025 ini seluruh gereja melalui pelayan-pelayan dan seluruh panitia, seluruh pada jemaat HKBP bersatu padu membuka hati untuk sebuah pembaharuan yang tidak bisa kami hindari. Perubahan-perubahan itulah yang menjadi bagian integral dari segala rencana dan rancangan Tuhan untuk menempah kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana dan rancangan Tuhan dalam menghadirkan kebaikan Tuhan di dunia ini.
tanpa kami memahami dan mengerti perubahan yang seharusnya terjadi dalam hidup kami. Berkat itu, kehadiran kami pasti tidak akan pernah membawa dampak. Maka daripada itu Bapak, pada hari ini Gereja KKBP Pasar Minggu melalui panitia yang telah berlelah mempersiapkan kegiatan ini begitu rupa, sehingga dengan harapan boleh berjalan dengan baik sejak awal sampai akhir nanti. Bila kuasa Roh Kudus-Mu yang menyinari dan menyertai kami, sehingga setiap kata, setiap pemahaman, setiap motivasi dapat dengan baik termeterai, terpatri di dalam hati dan pikiran kami, serta dengan kuasa Roh Kudus kami dengan penuh semangat bersatu padu memiliki satu sudut pandang yang benar-benar dalam sebuah kerinduan untuk memajukan gereja-Mu melalui pelayanan-pelayanan di tengah gereja-Mu, di tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan yang rahmani, berkati kami. Jika masih ada dari antara peserta-peserta yang belum hadir, yang sudah menyatakan untuk hadir pada saat ini, masih berada di tengah jalan menuju gereja ini, Kau tibakan mereka di sini Bapa dengan tak kurang suatu apapun. Dan yang terutama, bila Tuhan dengan segala kuasa Roh Kudus memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, Bapak Saud Sitompul, Mr. Spirit, Bapak Pendeta Profesor Dr. Vincent Jonathan Pakpahan PhD, dalam melalui mereka Engkau berkarya. Melalui hamba-hamba-Mu ini Engkau mengukir sebuah tekad yang bulat dalam diri kami untuk mengizinkan hidup kami menjadi alat yang khusus bagi kerajaan dan kemuliaan-Mu, menghadirkan kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Dalam melalui tema tahun transformasi KKBP Pasar Minggu, konsistensi pemenuhan janji iman dalam pembangunan kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi, hati dan pikiran kami semakin dibukakan untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai wujud nyata janji iman kami, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai wujud nyata iman percaya kami kepada Tuhan, mempersembahkan segala yang kami miliki menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari segala rencana dan rencana Tuhan. Kami percaya itu bukan pekerjaan yang mudah. Jika panitia sudah berlelah mempersiapkan kegiatan ini, maka kami sebagai peserta seminar ini senantiasa dengan kuasa Roh Kudus di bawah kuasa penyertaan-Mu mengikuti dengan baik dan benar, dan mencoba untuk memahami, serta dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengeksekusi setiap tekad-tekad, setiap opini-opini, setiap harapan-harapan untuk menjadi sebuah kenyataan bahwa kehadiran kami harus membawa berkat. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang telah Engkau komandangkan melalui hamba, juga yang mengawali keteduhan hati kami untuk mengikuti seminar dalam satu hari ini, sertai seluruh peserta pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Dari hari jam pagi ini sampai nanti sore. Jadi Aman dan Nina tetap bersama ya kita di sini nanti sampai habis seminar ini. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Seminar Inang Ida Borutagol. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Yang kami hormati Imam Pendeta Resort, duluan kita Imam Pendeta Rijau Ciahan, yang kami hormati Imam Pendeta Saul Sirait, yang kami hormati Imam Pendeta Herlina Bursidegar, mungkin juga yang kami hormati Imam Pendeta Rafina Burabehan, Sonina Pasangapi kami, Amang Inang Pahaladu Liat HKBP Pasar Minggu, Sonina Amanami Nanami Buas Liat HKBP Pasar Minggu. Terlebih pada anak-anak kami yang kami cintai, yang kami kasihi, boleh hadir pada saat ini acara kita yang sangat berharga ini. Demikian juga kepada Ketua Transformasi kita, yaitu Inang Situahani Borutagol, kami kasih. Tuhan muna aka dohaku sudah di luas di Liat HKBP Pasar Minggu. HKBP 5 tahun transformasi tahun 2025 dan HKBP Pasar Minggu turut serta menjalankan tugas yang begitu indah dan bahagia, yaitu tahun transformasi. Ada berbagai macam kegiatan sampai akhir nanti di bulan Oktober, dan inilah sesi kedua, yaitu kegiatan program kerja transformasi. Pertama yaitu mengadakan baksos tanggal 11 April 2025, dan ini kedua yaitu mengadakan seminar sehari untuk kita semua kiranya bisa berjalan dengan baik. Kita mengundang yaitu Amang Situa Saus Tobu, yaitu spiritual kita di dalam menjalankan nanti menyampaikan seminar kita pada saat ini, kiranya bisa kita dapat menerima dan dapat menjalankan dengan baik supaya dapat berubah yang lebih baik, yang sudah baik juga. Dan kami menghormati juga sudah hadir di sini Amang Situa Saus Tobu. Selamat datang Amang, kami sangat menghargai, kami sangat muliakan Amang, terima kasih. Dan kita mengadakan ada 2 orang pembicara, yaitu Pendeta Profesor Dr. Binsar Papahan dan Amang Situa Saul Sitombu, yaitu anti teologi, yaitu dari Amang Pendeta Profesor Dr. Binsar Papahan, dan spiritual nanti dari Amang Situa Saul Sitombu. Kami dan kita semua, marilah kita dapat mendengar dengan baik yang ahli dipaparkan oleh beliau yang sangat berharga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tadi sudah disampaikan nama Pendeta Rijau Ciahan
bagaimana kita untuk merubah dan janji-janji kita yang telah kita terima kepada dari Tuhan, supaya kita dapat menjalankan dengan baik dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Amang Pendeta Rijonsian, yang kami hormati Amang Pendeta Saul Sitorus, dan kami hormati Inang Pendeta Helena Boru Siregar, dan yang kami hormati Inang Pendeta Rapina Boru Habean, dan kami hormati Amang dan Inang Jemaat Mulia HKBP Pasar Minggu, dan kita semua yang hadir pada saat ini. Orasma untuk kita semuanya. Amang Inang, kita ucapkan puji syukur kepada Bapak yang baik, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan baik, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat di tempat ini dalam rangka menghadiri seminar transformasi, di mana seminar ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan transformasi yang kita jalankan di gereja ini sepanjang tahun 2025 dari sampai dengan nanti berakhir di bulan November 2025. Jadi Amang Inang, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama dua motivasi pembicara kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Inang Ida. Jadi Inang Ida ini adalah Ketua Pelaksana yang menyiapkan semua seminar ini, dari mulai materinya dan juga seluruh atribut seminar. Jadi terima kasih ya Inang Ida untuk kesiapannya, sehingga kita bisa bersama-sama di sini dan dalam keadaan siap untuk mendengarkan. Jadi Amang Inang, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada saat ini boleh masuk dalam pikiran kita, karena ini adalah menjadi satu bagian seperti yang Amang Pendeta Rijo tadi bilang, merubah mindset kita untuk menjadi benar, atau mindset yang diubah demi oleh kebenaran, perjanjian kebenaran demi keselamatan. Dan juga ini seperti yang pernah saya sempat konsultasi juga sama Amang Pendeta Sukopul, intinya adalah bagaimana membangun kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi pada jemaat HKBP Pasar Minggu. Artinya bagaimana kita bisa merubah ini semua, merubah mindset kita supaya dalam transformasi ini tetap ada spirit transformasi, walaupun ada unsur Bataisme di sini. Itu Amang ya, setuju Pak? Berarti Amang untuk hadirannya. Ya, terima kasih Amang Inang atas kehadiran kita bersama. Kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati dan salam transformasi. Tuhan Yesus. Kita semua puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja, yang telah oleh anugerahnya Dia memberikan kasih penyertaan dan tuntunan damai sejahtera kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam acara seminar sebagai bagian dari program kerja panitia tahun transformasi gereja kita HKBP Pasar Minggu, yang memang goalnya adalah untuk mengubah mindset jemaat, mengingatkan kembali tentang tanggung jawabnya, tentang janjinya kepada Tuhan, sehingga dengan mengingatkan jemaat kembali tentang janjinya, tanggung jawabnya kepada Tuhan, dan memotivasinya untuk melakukan dalam kehidupannya di hari yang akan datang, maka dengan itu tercapailah goalnya. Ada transformasi, ada perubahan. Untuk itu, suatu momentum yang penting dan bermakna bagi pertumbuhan iman dan pelayanan kita sebagai tubuh Kristus, itu termasuk momentum saat ini, pelaksanaan seminar tahun transformasi yang telah menghadirkan dari dua sisi pembicara kita dan pembicara tingkat nasional dan juga internasional, dari sisi teolog dan juga dari sisi spirit motivasi. Transformasi bukan sekedar perubahan, tetapi sebuah pembaruan hidup yang mendalam, dari dalam keluar,
yang hanya mungkin terjadi jika kita sungguh-sungguh membuka hati kepada karya kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan dua narasumber kita yang sangat kita hormati dan sangat kita nanti-nantikan pemaparan materinya, yaitu Amat Situa Saud Sitompul, hamba Tuhan juga. Amat Situa Saud Sitompul yang akan membawa kita kepada pemahaman yang tajam, semangat yang berkobar-kobar dan aplikatif dalam konteks transformasi kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kepada Aman Pendeta Profesor Dr. Binsar Papahan, pakar teolog, juga saya katakan sebagai pendeta HKBP juga, seorang teolog dan pimpinan rohani yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan refleksi yang sangat mendalam bagi gereja-gereja di Indonesia. Kehadiran kedua tokoh ini merupakan berkat besar bagi kita HKBP Pasar Minggu di dalam momen seminar ini. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk menyampaikan materi-materi kepada kita, dan semoga setiap materi yang kita terima ini nanti bukan hanya memperluas wawasan saja, tidak hanya sebatas itu saja, tetapi untuk lebih dari itu, yaitu membentuk hati dan tindakan kita menjadi lebih sempurna dan lebih serupa dengan Kristus. Dengan ini, akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti seminar ini dengan hati yang terbuka dan antusias, serta tidak lupa mendoakan agar seluruh rangkaian acara ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkat yang melimpah bagi kita semua. Salam transformasi, Tuhan memberkati kita. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Salam hormat kami kepada pembicara kami dan juga kepada semua peserta seminar yang hadir pada saat ini, terlebih kepada panitia yang sudah berjerih lelah untuk merangkai kegiatan-kegiatan program 1 tahun ini sebagai bagian dari program tahun transformasi untuk mencapai harapan kita, yaitu goalnya mengubah menjadi sebagaimana adanya sedia kala yang Tuhan inginkan. Oke. Ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam transformasi HKBP Pasar Minggu sebagai pembukaan kepada semua para hadirin. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kehadiran dari saudara-saudari kami yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami di sini menyapa untuk puluhan kita, Pendeta Rijon, dan juga kepada rekan-rekan saya, Amang Pendeta Saud Sirait, dan juga kepada Inang Pendeta Herlina Borus Rekan, dan saya sendiri Pendeta Rapina Hadiahan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan dan kesiapan dalam seminar ini, yaitu kepada Ketua Umum Inang Situa Hani Boru Lukagalung yang cantik dan smart. Mana ya Inang itu ya? Udah sibuk ya. Ya, dan juga kepada Ketua Pelaksana kita dalam seminar, kepada Inang Ida Boru Lukagalung yang sangat spirit dan juga bersemangat dalam mensukseskan acara ini. Semoga Tuhan memberkati dengan sukacita. Dan tidak lupa kepada MC kita ya, Inang Situa Rita Boru Bancetan yang imut-imut dan cantik yang boleh membantu kita. Nah, oleh karena itu, tanpa kita basa-basi lagi, kita akan memulai seminar kita, yaitu dalam tahun transformasi HKBP dengan judul seminar Konsistensi Pemenuhan Janji Iman dalam Perkembangan Kultur Budaya Batak berbasis spirit transformasi. Dengan sambutan hangat dan meriah, kita sambut Bapak Saud Sitompul. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Nang.
Salam. Bolehkah kita kiri kanan salaman sambil tertawa? Iya. Iya. Coba kita katakan, haleluya. Hai sahabat, mulai hari ini kita jemaat Parhalado Pasar Minggu selalu berpikir positif. Yang lalu biarlah. Terima kasih untuk yang kami kasih Amang Pendeta Resort, Amang Sihaan, demikian juga Inang Guru Siregar Pendeta, Amang Dongan Sabuar, Amang Sirait, demikian juga Inang Habiahan, dan juga ya Tanteku Ketua Umum Guru Tagalog. Kenapa Inang juga aku Guru Tagalog? Jadi harus juga karena kita kan transformasi kan 4 tahun. Kebetulan juga beliau itu adalah sudah lama kenal karena adindanya Pandawa Tagalog, saya pernah ajar juga dulu di kampus di dekat ya. Demikian juga Inang Kakak Niba, jadi Kakak Niba nak ketua pelaksana ya. Ya Kak ya. Karena kita HKBP Ikomar Todong doang. Jadi saya ini namanya adalah Saud Selamat Partigor Situmpul TTS TBS SPS. Apa itu ya? Ya. Saud Selamat Partigor Situmpul TTS TBS. Saud artinya jadi, selamat. Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Transformasi bukan dimulai dari kepala. Transformasi dimulai dari hati. Orang yang melayani dari hati pasti selalu ceria, pasti bertanggung jawab, pasti bersyukur, dan pasti melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Tapi kalau kita melayani dari kepala, Amangina, adikku semua, di kepala kita ini ada yang negatif, ada yang positif. Coba salaman dulu, ada dongan? Ada dongan? Di kepala kita ini ada 2 isinya. Satu yang positif dan juga yang negatif. Sekarang bagaimana kita mengukur? Gampang mengukurnya. Orang yang berpikir positif, 10 kesalahan orang, 1 kebaikannya, yang diingat kebaikannya, kesalahannya didoakan dan dinasihati bukan di muka umum, tetapi 4 mata dengan dasar kasih. Itu sesuai dengan firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Jadi hari ini transformasi, coba kita selalu berpikir positif. Yang kedua, ciri orang yang berpikir negatif, 10 kebaikan, 1 kesalahan, yang diingat kesalahannya, kebaikannya dilupakan. Hari ini mari kita fokus berpikir positif. Saud artinya jadi, selamat. Partigor adalah orang yang lurus hatinya. TTS TBS singkatan dari tidak takut susah tetapi bisa sukses. Coba salaman dulu. Alelungan. Alelungan. Tidak ada kesuksesan dalam iman, dalam pekerjaan, dalam pelayanan tanpa tangguh menghadapi penderitaan. Adik-adik pun aku sebelum remaja, tidak mungkin engkau hebat dek kalau engkau tidak sungguh-sungguh belajar. Sebab apa? Tidak ada orang yang hebat, yang ada yang terlatih ya. Betul ya? Tidak ada orang yang pintar, yang ada rajin mengulang-ulang, rajin mengulang-ulang ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi waktu berguru maluat harus semua firman Tuhan ya. Karena itu bekal di masa depan. Jangan banyak main HP yang tidak ada gunanya. Sepakat ya? Tepuk tangan dulu dan sepakat ya. Yang ada biarlah. Sukses Amang bagi saya bukan berapa jabatan saya di negara ini, dan saya memang tidak punya jabatan. Sukses bagi saya adalah ketika saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini ada pembangunan. Amang Sihaan tolong kita dukung. Coba kita katakan, Alea Amang Sihaan. Alea Amang Sihaan. Kami Parhalado.
kami Marhalado dan jemaat kami dukung apa yang direncanakan, pasti kami dukung. Coba katakan Aledongan. Budaya HKBP selalu mendukung program gereja. Tepuk tangan yang meriah. Amanginang, saya sudah menikah, baru dirajai. Kalau tidak ada laki-laki, disebut namanya punuk. Saya meninggal, tidak ada lagi generasi berikutnya. Abang saya kan masih ada. Coba katakan Aledongan. Aledongan. Kalaupun hanya laki-laki, hanya perempuan, anak kita, yang penting bahagia, sukacita, sama-sama masuk surga. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Haleluya. Hai sahabat. Kalau ingin masuk surga, lakukan transformasi Eklesia Reformata Semper Reformanda. Iman kita sudah dibaharui dan terus menerus dibaharui. Itulah namanya transformasi. Inang ya. Kalau ingin masuk surga, satu cirinya selalu yang positif dipikirkan dan dilakukan. Tapi kalau orang belum surga pikirannya, perilakunya sudah jatuh batu. Seperti lagu kan? Salaman dulu salaman. Aledongan. Aledongan. Transformasi ini syarat utama masuk surga. Dosa nenek moyang kita telah diampuni, hubungan dengan Tuhan sudah pulih, tetapi dagingmu, jiwamu masih jiwa dunia. Masih jiwa apa? Dunia. Masih suka marah amanginang? Masih kesal? Masih benci? Katakan Aledongan. Sadarlah dan mungkin masuk surga. Nah mungkin harus tuntas. Ya amanginang ya? Betul ya? Siapa tahu amanginang masih ada tindak benci keluarga, ampunilah dia sekali pun dia tidak minta maaf. Tidak masuk di akal, tapi masuk di iman. Itulah bedanya akal dengan iman ya. Si matuaku adalah baru pardede. Jadi kalau ada di sini amanginang, ya semangunsong, pardede, nabi tupulu, saya marpaung, saya harus hormat. Baru senang si matua. Ya kan, bakat kan budaya kan, bukan? Jangan ditinggalkan adat dari gereja kan, bukan? Ya. Kemudian juga inong paling tubuh adalah bolu panjaitan. Bolu panjaitan ya, jadi oleh karena itu kita semua adalah bersaudara dalam Tuhan ya. Betul inang ya? Saya pasti hormat dengan hula-hula. Mana pada waktu elemen dulu nanti kita bicara itu dalam pembaruan, tetapi detailnya nanti Amang Profesor Doktor Bin Sarat yang menjelaskan. Tapi nanti juga saya singgung. Sekali lagi tolong bisa salaman dengan sukacita. Tolong salaman sukacita ya. Tolong salaman dengan sukacita. Aledongan. Aledongan. Hai sahabat. Untuk remaja, hai sahabat. Hai sahabat. Coba katakan Aledongan. Aledongan. Kata-kata Aledongan, hai sahabat itu alkitabiah. Boleh dibaca nanti Yohanes 15 ayat 15. Yesus berkata, kamu tidak dipanggil sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Kenapa? Hamba tidak mengetahui apa yang diketahui tuannya, tapi kalau sahabat pasti tahu yang diketahui sahabatnya. Katakan, Haleluya. Hari ini di transformation kompak semua dan ada perbulan-bulan yang lalu, yang lalu, semua sama-sama hebat di hadapan Tuhan. Sama-sama hebat di hadapan Tuhan. Karena masing-masing kita punya keunggulan namanya ya. Kelemahan kawan tutupi dengan kelebihan. Kelebihan kita sebut ya manginanya. Itulah namanya transformasi. Amanginang, saya bukanlah teolog.
Saya ini sebenarnya konsultan di bidang pengembangan SDM. Saya sejak 2003 sampai sekarang keliling Indonesia mengobarkan 8 etos kerja profesional, kemudian juga leadership. Tetapi puji Tuhan, saya nggak tahu pertimbangan HKBP, sejak 2005 saya juga diundang keliling Indonesia mengobarkan semangat melayani. Itu bukan karena saya Amanginang, tapi itulah karena anugerah Tuhan. Maka Amanginang, kalau ada kelebihan kita di gereja ini, muliakan Tuhan, bagikan ke gereja tanpa ingin dihargai dan dipuji. Coba katakan, ada doa. Kalau ada kelebihan Minang, tolong ibadahkan untuk Tuhan melalui parenteon, melalui kor, melalui song leader, melalui sintua. Harus untuk memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan tidak akan tersinggung. Sebab kata mulia dari logam. Logam mulia adalah emas. Ditanam 1000 tahun tidak akan berkarat. Jemaat Perhalado yang memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi di gereja ini selalu dia bawa dalam doa. Dia mengambil posisi di tengah, tidak memihak. Mau ada persoalan, ahamadido, merdame mahamu amam, merdame mahamu inang. Itu orang-orang yang sudah transformasi. Salaman, kita sepakat, katakan, kita sepakat, ayo, sepakat ya, sepakat ya. Dengan ya, mulai hari ini juga, begitu sampai ke gereja, semua diam mulai hari Minggu. Fokus mengikuti tata ibadah dari awal sampai akhir. Itulah orang-orang yang sudah dipimpin Roh Kudus. Kalau ada hilaf Amanginang Perhalado, jangan mencela. Doakan Tuhan, minggu depan biarlah mereka disempurnakan Roh Kudus-Mu. Jangan didoakan ya. Tolong mulai hari ini jangan ada sifat pangarehe. Ingat ya, jangan suka mencela ya. Fokuslah pada kelebihan orang. Maka kita bersahabat ya. Hati-hati. Dalam pikiran kita ada dua tadi kan. Ada yang positif, ada yang tolong mulai sekarang stop yang negatif, kobarkan yang positif. Kita bahagia awal muda. Orang juga berhadapan dengan kita senang, senyum, semangat ya kan? Semangat ya. Oke, sekarang kalau saya katakan kepada Amanginang dan Poso Gunung Remaja, saya katakan selamat pagi, coba pagi, semangat luar biasa. Selamat pagi. Amang yang di belakang ikut juga ya, karena ini semangat motivasi kan. Semua. Oke. Selamat pagi, semangat luar biasa. Coba katakan, haleluya. Satu ciri orang yang selalu bersemangat, positif, optimis. Kenapa? Amanginang, kata-kata semangat itu sederhana mengatakan, tetapi secara teologis itu adalah dalam artinya semangat dari kata entheos, antusias sama. Antusias. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Siapa Perhalado dan jemaat yang bersemangat, berarti dia hidup di dalam Tuhan. Jadi Amanginang, hari ini materi saya berikan itu adalah bagaimana kita mengobarkan namanya spirit transformasi dengan memperkuat janji imannya. Betul? Janji iman adalah kapan saja, di mana saja menjadi terang dan terang. Itu nomor 1. Itu namanya janji spiritual. Sama-sama Amangnya. Ayo, haleluya. Hai sahabat. Janji yang pertama adalah menjadi terang dan garam. Aplikasinya berbeda. Kalau dikatakan terang, berarti dia berkata-kata dasarnya firman Tuhan. Coba kita katakan, sahabat, haleluya. Kalau dikatakan terang, kalau berbicara dasarnya firman Tuhan. Kalau garam, dimanapun dia berada,
membawa dampak positif. Di pesta nang boy itu sudah pernah. Oh iya, dangal omuruk nabe dibuat japarna alai di orang lo tenggan. Itu namanya janji apa? Iman. Yang kedua, amangina berdasarkan yang saya baca, ternyata ada 3 jenis iman. Coba kita katakan sama-sama. 3 jenis iman. Sama-sama. Kartu malu perlu tahu ya? Ada 3 jenis iman sama-sama. Ada 3 jenis iman. 1 disebut namanya notisia. Sama-sama. Notisia. Dia tahu Matius 6:33. Tetapi cadang dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu bagiannya diambil di pesta, di gereja marah. Padahal dikatakan tetapi carilah dahulu kan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu hanya diambil marah. Akan lagi emangnya bukan spiritual. Itu namanya iman apa? Notisia. Tak dimoto dan tersurati, alai dan dihamuluhu. Diboto do damai lastiroha, aida mulu berdamai. Itu namanya iman apa? Iman yang masih tercatat. Notisia ya. Yang kedua disebut namanya, tulis apa sebelumnya? Disebut namanya iman asensus. Iman pernyataan. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi ada kadang-kadang muncul di gereja hami do bangun gereja. Amanginang pendeta namanya Laurodoi. Dia lupa ponggol yang ketiga. Gereja ini kan dibangun siapa? Oleh persekutuan orang kudus. Satu kesatuan kita di gereja ini. Ya manginangnya, tolong hari ini jangan lagi ada muncul statement itu. Gereja ini sejatinya tubuh Kristus, nggak boleh dipisah. Terima kasih Amang Sihan, dibangun gereja itu, tapi ingat Amang, Tuhan yang memberikan kuasa padamu menjadi ketua, bukan karena kita. Jadi gereja ini adalah tubuh Kristus, persekutuan orang kudus. Kalau orang kudus kan selalu online dengan Tuhan kan? Nggak ada pikir negatif itu, tidak merasa lebih hebat dari Tuhan kan Tuhan? Salaman. Aleroman. Sadarlah, gereja ini tubuh Kristus. Walaupun kita yang membangun. Sepakat amanginannya? Supaya kita cara pandangnya di gereja ini benar ya. Sepakat inangnya? Apapun yang kita berikan di gereja ini biarlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Kalau untuk kemuliaan diri yang mengkodani wajah parta dan masuk surga. Tapi kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, di dunia kita bahagia, di surga kita bersukacita kan? Semua kita pasti ingin masuk ke inangnya. Lapor-lapor main anda. Alenong. Ya, yang ketiga perlu kita tahu ini. Disebut namanya fidusia, iman fidusia. Yang ketiga apa? Iman fidusia. Kalau amak inang pengusaha, biasanya kalau kita meminjam uang dari bank, kan ada boroh milik kita kan? Ada boroh agunan kita kasih kepada bank dan kita percaya padahal itu kan milik kita. Demikian juga yang sudah transformasi imannya adalah fidusia, percaya pada Tuhan dan mempercayakan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Itulah namanya transformasi. Dalamnya salam aledoman. Semangatlah, luruslah jalannya ya. Jangan seperti tadi Amsal 12 ayat 15 ya. Orang yang bodoh lurus dalam tanggapannya sendiri, memaksakan kehendak konflik mau. Tadi kan dibacakan kan? Amsal 12
ayat 15. Coba pegang kepala awal minam. Aleluya. Waspadalah karena orang memaksakan kehendak di gereja ini, di keluarga, di adat, berarti dia mengandalkan pikirannya sendiri. Bagi kita benar kita, bagi orang lain belum tentu benar. Maka sifatnya pandangan ya. Yang pertama tadi apa Iman? Di mana apa pertama tadi? Manusia ya, amang ya. Yang kedua, asensus pernyataan ya. Tiga, fidusia. Yang mana kita mengenal? Fidusia inangnya, amin ya. Makanya ada namanya Iglesia Reformata Semper Reformanda. Sudah dibaharui Tuhan, dosa kita dari Adam sudah dibarui, tapi tubuh kita masih tubuh yang lama, masih suka kecewa, suka marah. Itu yang perlu kita jaga amanginam di keluarga, di mana saja, termasuk di pesta ya. Di pesta ya. Aleluya. Aleluya. Tolong transformasi di pesta soto mado martahi ahi mabuk pasti sejauh. Jangan HKBP ikon roha mangalean unang roha membuat. Sepakat ya. Orang yang sudah transformasi roha mangalean alainan roha membuat. Bukan mengkritik tapi menawarkan solusi. Yang lalu biarlah. Yang kedua nanti akan kita bicara apa yang dimaksud dengan karakter. Berkarakter seperti Kristus. Yang ketiga nanti adalah kultur. Kebiasaan kita di pesta seperti apa? Saya tanya dulu abang negetua. Molo dihalak Batak. Siapa sumber berkah? Tiada. Hula-hula. Itu sekolah langit ya. Betul. Katakan, aleluya. Sadarlah di gereja ini siapa dipakai Tuhan sumber berkah. Pendeta, maka hormatilah pendetamu. Itu maksudnya. Walaupun ada keterbatasannya, hormati amanginannya. Betul ya? Selamat. Aleluya. Kurang cepat, amal saud diundang, terlanjur saya selama ini. Iya, kalau duet siapa sumber berkat duet? Siapa? Si duet hormati amanginannya. Betul ya? Seperti apa pun mereka hormati nanya. Yang lalu biarlah kalau ada kelebihan kita, gunakan kelebihan itu mendukung si duet. Jangan kita pakai melemahkan dan menilai ya. Mulai hari ini, tolong jangan lebih banyak menilai daripada memikirkan. Tolong, aleluya. Mulai hari ini, tolong lebih banyak memikirkan daripada menilai. Dan fokus pada kelebihan orang yang ya. Betul ya? Kemudian yang keempat adalah kemampuan. Ada 3 yang perlu kita tingkatkan dalam kemampuan. Coba kita katakan memimpin diri sama-sama. Memimpin diri sama-sama. Memimpin diri supaya selalu beribadah pada Tuhan ya. Yang kedua, mengelola program sama-sama. Mengelola program. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Di gereja sebenarnya amanginam untuk perhabado atau pendeta hanya 3 program. Bagaimana menguatkan koinonia, menguatkan marturia dan diakonia. Hanya itu saja. Jadi seluruh program adalah penguatan apa tadi Pak? Koinonia. Bagaimana sesama perhabado, sesama jemaat adalah selalu bersekutu ya. Yang kedua, marturia. Bagaimana jemaat dengan perhabado selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang menguatkan. Marturia. Diakonia melakukan 3 hal. 1, tuak karena sopot sumarang bari sumarina ulahu mainan amam yang disebut dengan diakonia karitatif. Dokter janda kan
Yang ketiga, kamu disuruh pelatihan UMKM, namanya reformatif. Penguatan spiritualitas adalah namanya transformatif. Jadi gereja ini menjadi tubuh Kristus ya. Kita adalah sikap nih pematang nih Kristus. Itulah inti-inti. Oleh karena itu Abang Inang, mari kita berdiri, kita bernyanyi, semoga lagunya bisa. Pasu-pasu kami oh Tuhan. Tulang kusen turi, semoga bunyi. Bisa suaranya? Mantap. Sukacita mendengarnya. Coba katakan, silakan dulu Abang Inang. Coba kita katakan, hai sahabat, barusan ada yang bisa kita ikuti instrumennya, ada yang tidak bisa. Kalau orang belum transformasi, pasti terganggu perasaannya. Pasti. Tapi kalau orang sudah transformasi, pasti tetap damai hatinya. Itu bedanya. Dalam semua situasi tetap damai sejahtera. Mengapa? Karena Roh Kudus selalu memimpin dirinya. Itu tadi namanya iman apa? Fidusia. Ya Bang ya? Luar biasa kan? Kalau kita beriman dahsyat luar biasa. Adong heaven semangat dan adong heaven tambah semangat. Semangatnya bukan dari materi, tapi dari spiritual. Inang ya? Sunamit kelina. Nah pengalaman doa. Molojol mak na menggunakan logika amang saut. Waduh mekel kosong katuna. Itulah transformasi. Tetap berpengharapan Abang Inang ya Bang ya. Yang lalu biarlah. Nah kemudian Abang Inang ada satu video. Nanti hubungannya ini dengan khotbah Abang Syahab.
adik-adikku remaja pelajar sini, apa yang jadi masalah dalam video itu? Satu, salah pengertian. Salah pengertian ya. Padahal yang itu, opung itu kan olahraga, stretching, supaya ototnya kan, gitu ya. Saya percaya dan di sini ada olahraga tiap minggu ya. Kalau belum ada, tolong dibangun. Itu namanya transformasi. Ya, betul ya? Siap dan siap, siap ya. Sepanjang kita masih kuat adalah melayani inang ya. Minimal contoh bagi generasi muda kan. Perhatian. Padahal sebenarnya di olahraga kemudian ada sahabat kita driver, baik hati tetapi kurang berhikmat. Opung itu perlu ditolong tanpa tanya, didorong jatuh ke jurang. Kesimpulannya Amang Inang seperti tadi khotbah itu, tolong jangan kita tuhankan pengalaman kita bagi orang lain. Pengalaman kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu. Itu namanya kalau bahasa psikologinya disebut namanya belief system. Sudah diyakini pengalamannya benar 1000%, padahal bagi orang lain belum tentu. Termasuk suami istri, kenapa ribut? Selalu mentuhankan pengalamannya kepada pasangannya. Perhaladu kenapa ribut? Karena pengalaman pribadinya dipakai ketika rapat. Maka kalau ada seorang perhaladu, tetap damai sejahtera ya. Mulia dapat munamah. Om bapak dapat tuh harus begitu. Jangan pernah mematahkan pendapat kawan, termasuk sermon perempuan ya. Terima kasih pendapatnya Inang, gitu ya. Inilah pendapatku, Inang pendeta. Tolong dipertimbangkan dasarnya apa? Alkitab. Kalau di gereja ini dasarnya berbicara apa kebenarannya? Bukan pengalaman pribadi, tapi dasarnya apa? Kebenaran Alkitab. Selamat. Ada dongan? Ada dongan? Di rumah tangga pun kalau berbicara, tolong dasarnya Alkitab. Iyalah, kita bawalah nilai transformasi ke keluarga ya. Ya nanya, yang lalu biarlah. Jadi Amang Inang, mulai hari ini kalau rapat di gereja ini, kalau sermon damai sejahtera semua ya, hargai pendapat orang lain sekalipun berbeda ya. Kasih banyak sekali menutupi dosa. Walaupun menurut firman Tuhan kita benar, jangan paksakan, tapi ampuni dia ya. Itulah yang diketahui Amang Inang ya. Berdasarkan firman Tuhan kita marah-marah, yang nggak cocok. Kalau dengan firman Tuhan dengan damai sejahtera, kenapa dipimpin oleh Roh Kudus? Inilah inti-inti namanya transformasi, digerakkan oleh Roh ya. Yang dalam biarlah. Aleluya. Kita lanjut. Yang lalu biarlah. Aleluya. Coba kita cek. Kita sebagai perhaladu, sebagai pelayan gereja, sebagai aktivis, kita melayani keterpilihan atau keterpanggilan. Kita cek. Yang mana kita selama ini sebagai perhaladu, sebagai jemaat, sebagai misionaris, keterpilihan atau keterpanggilan. Kalau keterpilihan, satu cirinya dimaknai perhaladu itu, pelayanan itu adalah beban. Cirinya suka komplain. Suka mengeluh, suka protes. Berarti baginya pelayanan itu adalah beban. Karena dipilih. Boleh dipilih, tapi begitu learning harus berubah ya. Boleh prosesnya pemilihan, tapi begitu learning harus berubah ya. Jadi Amang Inang, kalau ada kondisi ini, ada lansia, ada ina, ada aman, atau sebelum siapa saja, song leader, multimedia, jangan karena apa? Keterpilihan. Yang kedua, kalau keterpilihan, ciri yang kedua adalah dimaknai sebagai hobi. Kalau dia senang melayani, kalau nggak senang nggak melayani. Ayatnya ada di sana semua ya. Jadi oleh karena itu, mari kita naik kelas, katakan, hai sahabat, semua jemaat perhaladu, ambillah bagian pelayanan
ubah dari keterpilihan menjadi apa? Keterpanggilan. Kalau sudah keterpanggilan, dia sangat bertanggung jawab meningkatkan kualitas dirinya, melakukan tugas-tugasnya dengan sukacita. Itu namanya bertanggung jawab. Anggota KOR, datanglah latihan sungguh-sungguh. Sermon, datanglah sungguh-sungguh ya. Bukan waktu yang mengatur kita ya. Kita mengatur waktu. Dan buat waktu itu bukan sebagai kronos. Coba katakan namanya. Katakan, ada dua sama. Ada dua waktu. Kronos, kairos. Kronos, kairos. Kalau kronos lewat waktu itu tanpa melibatkan Tuhan, maka cirinya suka mengeluh dan membosankan bagi hidupnya pelayanan. Kronos, kronologi. Tapi kalau kairos, setiap pelayanannya adalah bahagia. Kenapa? Menghadirkan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Itu namanya kairos. Selama ini kronos atau kairos? Kronos atau kairos? Yang lalu biarlah hari ini adalah kairos. Hadirkan Tuhan ya. Di gereja bukan mengambil, tapi memberi, memilih hol. Saya peninang kalau saya minta honor hari ini kan besar sekali kan? Tapi enggak, saya ini warga HKBP, saya dibesarkan di HKBP, saya dikuatkan imannya di HKBP oleh Amanginan Pendeta Parhalado, maka hari ini harus kubagikan kembali apa yang kudapat dari para pelayan kita benar. Yang lalu biarlah, oke, tepuk tangan yang mulia. Ada sopirnya lengkap semua ya. Kalau misalnya, kalau dia sebagai beban, apa dikatakan sana firman Tuhan? Coba kita baca bersama. Sama-sama kita baca. 3, 2 ya, Yesaya 29 ayat 13b. Sama-sama TB ya. Sama-sama. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya padaku dan ibadahnya kepadaku berkali hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya apa? Dia memuliakan Tuhan, tapi karakternya bukanlah menggambarkan seperti Tuhan. Rutinnya minggu bergereja, alai tetap ada kegetiran dalam dirinya ya. Coba selamat. Ada dengar? Mulai minggu. Kalau sudah ke gereja, datang sukacita, dengar khotbah, pulang semakin sukacita, berarti benar khotbah ibadahnya. Benar ya? Sebelum datang sukacita, pulang semakin sukacita. Langsung mau dihitam banginan, nungaina, yang lalu biarlah. Makanya seminar hari ini hanya menguatkan saja ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba yang kedua, apa dikatakan di sana sebagai hobi? Kita baca bersama dari Markus 4 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila di kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera hati-hati. Ada di sana learning? Ada learning? Amang learning ya? Gini, waktu dia learning semangat, tapi ketika dia seniornya banyak tekanan, mundur. Padahal itu kan ujian iman. Bagian kasih kan, tolong ibadahkan untuk Tuhan melalui panitia, melalui melalui song leader, melalui si tua, harus untuk memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan tidak ada tersinggung, sebab kata mulia dari lubang mulia adalah emas. Di tanah 1000 tahun tidak akan bertahan. Jemaat Parhalado yang memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi di gereja ini
kita sepakat ya. Sepakat ya. Ini yang ini hari ini juga begitu sampai ke gereja semua dia mulai hari Minggu fokus mengikuti tata ibadah dari awal sampai akhir. Itulah orang-orang yang sudah dipimpin Roh Kudus. Kalau ada hidup amal yang berlalu, jangan mencela. Doakan Tuhan minggu depan biarlah mereka disempurnakan oleh Kudus-Mu. Jangan dilupakan ya. Tolong mulai hari ini jangan ada sifat pamarihe. Ingat ya, jangan suka mencela ya. Fokuslah pada kelebihan orang. Maka kita bersahabat ya. Hati-hati. Dalam pikiran kita ada dua tadi kan. Ada yang positif, ada yang tolong mulai sekarang stop yang negatif. Kobarkan yang positif. Kita bahagia awal juga. Orang juga berhadapan dengan kita senang. Senyum, semangat ya orang. Semangat ya. Oke, sekarang kalau saya katakan kepada Aminah atau 10 remaja, saya katakan selamat pagi kepada pagi, semangat luar biasa. Selamat pagi, semangat luar biasa. Amal yang di belakang itu juga ya, karena ini motivasi kan. Semua. Oke. Selamat pagi. Optimis. Kenapa? Amaminan kata-kata semangat itu sederhana mengatakan, tetapi secara teologis itu adalah dalamnya semangat dari kata entheos, antusias sama, antusias. Artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Siapa berharap dan jemaat yang bersemangat berarti dia hidup di dalam Tuhan. Jadi Aminah, hari ini materi yang diberikan itu adalah bagaimana kita membubarkan namanya spirit transformasi dengan memperkuat janji. Janji iman ya? Betul? Janji iman adalah kapan saja, di mana saja menjadi terang dan terang. Itu nomor 1. Itu namanya janji spiritual. Sama-sama amin. Ayo, haleluya. Hai sahabat. Janji yang pertama adalah menjadi terang dan terang. Aplikasinya berbeda. Kalau dikatakan terang, berarti dia berkata-kata dasarnya firman Tuhan. Coba kita katakan, sama. Haleluya. Firman Tuhan. Kalau garam dimanapun dia berada membawa dampak positif. Di pesta dan benar-benar sudah pernah. Oh iya, jangan mengurut nate dibuat japarna alai pada orang bertiga. Itu namanya janji apa? Iman. Yang kedua, Aminah, berdasarkan saya baca, ternyata ada 3 jenis iman. Coba kita katakan, sama-sama. 3 jenis iman. Sama-sama. Kalau ya, ada 3 jenis iman sama-sama. Ada 3 jenis iman. Disebut namanya novisia. Sama-sama. Novisia. Dia tahu Mazmur 33, tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Begitu bagiannya diambil di pesta di gereja mana? Padahal dikatakan tetapi cara dahulu kan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Begitu hanya diambil marah. Akal lagi ya bang ya? Bukan spiritual. Itu namanya iman apa? Novisia. Tak diboleh atas surati. Alai dan dihambukan.
Yang kedua, disebut namanya, tulis dalam sebelumnya, disebut namanya iman asensus. Iman asensus, iman pernyataan. Saya rasa ibu bapak juga dari pagi sudah lelah ya untuk kita boleh di sini bersama-sama menikmati materi dari Bapak Saud Sitompul. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab karena nanti ada 2 pertanyaan yang akan disiapkan oleh Bapak Saud Sitompul untuk boleh dijawab peserta. Nah, 2 pertanyaan itu nanti yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Hanya 2 pertanyaan dan dijawab oleh 2 orang saja. Setelah nanti sesi tanya jawab. Nah, setelah itu kita akan foto bersama dan pemberian cenderamata, baru sayonara untuk makan siang dan lanjut sesi kedua. Ya, demikian ya untuk kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh nanti Amang Inang menyebutkan nama dan juga dari wilayah atau dari kategorial mana. Dimohonkan pertanyaannya itu singkat, jelas dan padat karena memang waktu kita hanya tinggal 25 menit lagi. Ya, ada dari kita yang mau bertanya? Ya, oke, satu lagi. Boleh dikasih? Ya, 2 nanti. Yang pertama dulu ya, dipersilahkan Amang. Terima kasih, saya Bumedi Silabari dari wilayah 16. Saya berikan kepada penjelasan Amang yang pertama, kalau kita menggunakan kepala cenderung positif dan negatif, ya. Tapi kalau kita menggunakan hati cenderung positif. Tapi dalam realitas atau testimoni dalam kehidupan saya masih sering mengulangi kesalahan yang sama. Itu faktor di logika di kepala atau faktor di hati atau memang kombinasi dari kedua itu di kedagingan. Nah, itu yang memang dari tadi ya masih terngiang dalam pemikiran saya, itu logikanya kan atau hati saya atau kedagingan. Perbuatan yang salah berulang-ulang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh langsung ya Pak ya? Pak Saud dijawab supaya nanti kita lanjut yang pertanyaan kedua. Amang Inang, ada pulpen, bawa kertas. Boleh, pulpen dan kertas. Coba tanda tangan dulu, Amang Inang, sambil melihat. Tanda tangan dulu bukunya sambil melihat. Tanda tangan dulu sambil melihat. Boleh tanda tangan sambil melihat? Sudah Bang Inang? Sudah? Mohon izin, tutup mata, tanda tangan kembali. Tutup mata, tanda tangan kembali. Biasanya sama. Ya, biasanya artinya nggak jauh beda lah, beda tipis beti, ya. Iya. Karena kita orang Batak, saya panggil abang karena seniorku, dulu kami sama-sama sebelum juga di ya. Jadi begini, coba Abang Inang, coba yang biasa menulis dengan tangan kanan, coba menulis dengan tangan kiri. Coba dulu. Biar itu jawabannya nanti ya, itu jawabannya ya. Jadi praktikkan aja. Boleh nama sendiri ya. Nama sendiri ya. Yang biasa menulis tangan kanan, coba menulis dengan tangan kiri. Mudah atau janggal? Mudah atau janggal? Jadi apa? Begitulah, kalau kita terbiasa menggunakan logika, maka itu akan dominan. Caranya bagaimana? Itu dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya punya pengalaman. Apapun masalah yang kuhadapi, termasuk di gereja, ada nggak cocok dengan pikiranku, saya langsung berdoa. Maka aku bisa menerima perbedaan itu. Jadi kata kuncinya Inang, dimanapun orang Inang, lupa
Itu namanya Eklesia Reformata Semper Reformanda. Ingat, kita masih punya tubuh yang jahat. Jadi harus dikendalikan oleh roh. Jadi para situa donokku setiap saat dimanapun para selalu berdoa supaya Roh Kudus memimpin pikiran kita dan searah dengan kehendak Tuhan. Itu dimaksud dengan transformasi. Kedua, hati-hati. Manusia hasil penelitian dalam satu hari berpikir 60.000 kali. Hasil penelitian 80% cenderung negatif ada di modul itu. Itulah kadang-kadang orang nggak sadar kalau dia membicarakan orang lain 2 menit 3 menit, dia lebih tertarik membicarakan keburukan dan lebih mudah dia mendefinisikan ini keburukannya, ini keburukannya, ini keburukannya. Kalau ditanyakan apa kebaikannya, sulit karena nggak terlatih. Itu yang saya katakan tadi, apapun yang terjadi di gereja tolong selalu positif. Filipi 4:8 ada semua. Tanda-tanda jemaat perhalado yang sudah dibaharui ada 5. 1. Selalu mengandalkan iman. Harus diingat apa? Kadang-kadang iblis itu menutup. Harus selalu online. Mau di pasar pun, mau di gereja pun, mau di mana pun selalu ingat Tuhan. Harus dilatih. Nggak datang sendiri. Nah. Sadarlah. Demikian juga adik-adikku ya, kalau sulit pelajaran berdoa Bang ya, pasti Roh Kudus memimpinmu ya. Jelas ya? Manusia juga tindakannya dipengaruhi 80% dari karakter, hanya 20% pikiran sadar. Pertanyaan, Amangina, baguskah seminar ini? Bagus? Sudah kita hidupi? Sudah? Sebagian itu namanya belum karakter. Sadar dia 12%, tapi 80% belum dihidupi selama ini. Kalau dihidupi, pasti akan yes. Jadi caranya Bang, soal mandiri, waduh-waduhnya, tolong pikiran kita selalu kendalikan oleh roh. Caranya gimana? Berdoa selalu. Itu namanya siap ya. Jadi yang lain juga, misalnya pojok roh tujuh lemah matangnya Anda harus mampu mengampuninya. Misalnya ada orang menyerang saya, dari si pendaging kan gengsi dong. Tapi enggak, aku berdoa sampai mampu mengampuninya. Bagi saya, ketika saya mengampuninya, disitulah kuasa Roh Kudus berarti bisa membuatkanku untuk menenggelamkan pikiran logika dunia itu. Sarupa dinaya mengingatkan ibahana poso dan dihormati kan logika kan, logik kan, mau lepas terjundak semua. Au na tumua, iku nau na mengerti ibarat. Itulah namanya spiritualitas. Itu namanya apa? Spiritual. Coba katakan, rasional sama-sama. Rasional, spiritual sama-sama. Rasional, spiritual. Kalau rasional mengandalkan pengalaman pribadi. Dan logik, dan rasional itu kan dunia. Sekali kita rasional, tetapi kita harus menerima. Maka dikatakan orang Kristen, kami percaya bukan karena melihat, tapi kan karena percaya kan, bukan? Orang Kristen demikian juga pada pembangunan. Jangan uang dulu baru membangun, iman dulu baru membangun. Gereja tidak hidup dari uang, tapi gereja yang hidup pasti berkecukupan uang. Kenapa? Hatinya murah memberi ya. Yang mengingatnya pertanyaan itu saya kira untuk kita semua lah. Demikian juga misalnya dia ada, kan beda ada singgung, beda kok kan? Betul? Saya katakan kepada sampun, kalau demikian pun mereka minta sepanjang itu adalah menghibur yang berduka, izinkan. Saya nggak pakai logika adatnya. Bagaimana supaya terhibur itu yang kedukaan, izinkan. Kan manusia berbuat ada kan? Ada 2 kata. A artinya tidak, da atau benda, tidak menyangkut benda, itu namanya ada. Kalau budaya, apa yang disepakati kan? Jadi di gereja ini ada itu harus ada Kristus, karakter seperti Kristus. Itu apa rada yang saya bisa berikan? Barangkali ada sharing yang lain, tapi walaupun itu siap kepada beliau, itu kita semua ya. Hati-hati, 88% dikendalikan karakter, hanya 20% pikiran sadar. Di moto nomor damai, ada yang nomor damai.
atau kategori yang mana boleh Inang ya? Saya berdiri aja menyambut Inangnya. Silakan. Kami Inang Setua dan seluruh dari wilayah Lima. Belum bikin akhirnya pertanyaan yang maksud dua ada terhadap kebersamaan nama. Lain belum betul akhirnya dapat orang aman. Transformasi ini sangat sempurna. Iya, sempurna. Sangat sempurna. Jala mulu binere itu kehidupan, kenyataan bahwa dia do alana upahen saya muncul karakter hadir di mono mau lo mengulah alani sokatan itu hatta dona dimulai itu pajomai jala memang hajol mau ini selalu berbuat ke arah yang lebih tidak baik. 5% suku-sukuku ama mau lihat karakter yang tidak susah untuk berubah. Mau lihat yang pertama ada di modul itu kita sekarang ada 5 tahap. Saya mengatakan hari ini adalah dari kudus oleh Roh Kudus menjadi kudus masuk surga. Coba kita katakan dari kudus oleh Roh Kudus menjadi kudus masuk surga. Itulah inti transformasi. Yang kedua, sebenarnya kita adalah pertarungan antara dunia dan surga. Di dalam tubuh kita pertarungan 2 lawan 1. Keinginan daging, keinginan jiwa melawan roh. 2 lawan 1 kita. Tadi saya katakan, keinginan daging suka marah. Suka marah ya? Keinginan jiwa ingin dihormati, ingin dipuji. Keinginan roh 9 2 roh. Nah, gimana caranya kalau saya mengatakan yang memang somal nado piangnya? Nggak mungkin hilang pengalaman negatif dan positif suatu ketika pasti muncul. Contoh, pernah orang memaki-maki kita, kan masuk. Ketemu dia, diboleh dia, muncul. Solusinya adalah boleh ada itu, tapi Inang harus selalu meminta kuasa Roh Kudus seperti yang tertulis di sini. Coba kita baca bersama. Mazmur 51 ayat 10. Kita minta Inang ya. Sama-sama kita baca. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pemazmur meminta itu kan. Kebencian masih ada, tapi harus dikasih oleh karena roh ya. Maka Tuhan memberikan yang di kanan. Kita baca bersama Yesekiel 36:26 sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mengapa Inang? Kenapa orang yang bisa berubah? Orang yang keras hatinya akan menjadi masalah. Coba kita katakan posisi kita hari ini sama-sama. Posisi kita hari ini disebut namanya already and not yet. Sama-sama. Already and not yet. Sama-sama. Already and sama-sama. Already and not yet. Sudah dibaharui dosa kita dari Adam, tetapi tubuh kita masih tubuh yang lama. Itulah tadi dendam itu. Itulah pertarungan kita dengan selalu berdoa, selalu menyerahkan diri, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga kalau kita semakin keras hati kita, Tuhan juga membuat semakin keras. Salaman. Haleluya. Haleluya. Alani Molodo Dope Nasuguruham. Berjuanglah untuk mampu mengampuninya. Kalau tidak, kita semakin dendam. Pengalaman yang baik dan buruk tak pernah hilang, tapi bisa dipimpin kuasa Roh Kudus ya. Yang begitu benci Inang, tolong berdoa supaya Roh Kudus memimpin. Kita nggak mampu tanpa kuasa Roh Kudus. Pembaharuan itu adalah karena apa? Kuasa Roh Kudus. Ada semua di sini ya.
Jadi inom panggil waktu martangnya bilang misalnya adong nasudur bola pajupang munculkan martangnya bilang Tuhan berbuat saya untuk mengampuninya. Coba katakan, haleluya. Haleluya. Kalau ada orang marah denganmu, jangan doakan supaya dia berubah. Berdoalah supaya mampu mengampuninya. Kita yang proaktif dan dijawab tanganmu, martangnya to, unang gengsi. Tulus ikhlas ya, lihat tangan mi, ya. Mau dulu lihat tangan mi yang dijawab urusan iman sama Tuhan. Kita mengampuni orang bukan untuk manusia, kita mengampuni berdoa kepada Tuhan kan? Karena itu kan perintah Bang ya. Jadi makanya siapa tahu nanti ketemu dengan yang terkesuk berdua lah ya. Ya nak ya, berdua ya, itu aja. Ya, ini ada not ya. Kita sedih baharui, tapi masih berjuang ya. Kita mau seperti Paulus sampai mati dia, Iglesia Reformata sampai menang. Sudah pertandingannya menang sampai akhir. Jadi yang sudah Reformata, yang sudah Iglesia Reformata, contohnya adalah Paulus. Sering kita juga dengar, kita selamatkan karena kasih, betul nggak? Contoh haleluya. Kita selamat karena kasih. Coba kita baca bulan berapa yang ada khotbah perempuan berdosa. Yang Yesus berkata, harusnya minum pengeluh. Tapi ingat, pertama pendosa itu beriman. Kedua, membasuh kakinya. Kalau kita sudah beriman, tolong lakukan imannya menjadi kasih ya. Iman tanpa perbuatan adalah bagaikan tubuh tanpa roh. Jadi kalau sudah dikasih anugerah. Ya, boleh bertepuk tangan dan kita ucapkan terima kasih bahwa seminar kita ini boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pesan singkat yang boleh saya ambil adalah bahwa pemenuhan janji dimulai dari diri sendiri sehingga mengalami transformasi atau perubahan karakter dalam kultur dan kemampuan untuk berpikir positif dan stop berpikir negatif. Jadilah hamba Tuhan yang lemah lembut. Akhir kata, sebelum kita foto-foto dan pemberian cenderamata, saya dapat penutup untuk kita. Tolong cakepnya, burung dara, burung pipit. Cari ke gereja HKBP Pasar Minggu. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Selamat transformasi. Oke, boleh kita berbuat. Umumnya, HKBP, khususnya di dunia. Hari ini, mari bertransformasi. Kata kuncinya, Roh Kudus mempengaruhi batin kita, roh kita mempengaruhi pikiran, berubah dari pikiran negatif menjadi positif, mengubah tubuh kita dari yang buruk menjadi melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Caranya transformasi Iglesia Reformata sampai Reformanda. Tubuh kita sudah disucikan, sudah dibaharui dari dosa lama, tetapi tubuh kita masih dosa lama. Itu yang perlu diperbaharui dengan 5 cara. Selalu adakan iman, hati suci, berpikir positif, berbicara penuh kasih, kalau melayani, bekerja, terus. Itulah transformasi dari kami, Pasalado dan jemaat HKBP Pasar Minggu. Luar biasa.
Sesi kita dipimpin oleh seorang profesor, ya, pendeta Profesor Dr. Binsar Papahan PhD, ya. Jadi nanti beliau akan memaparkan presentasinya 45 menit dan akan lebih banyak dibuka untuk diskusi. Seperti tadi, nanti Amang di akhir daripada acara boleh memberikan 2 buah pertanyaan yang bisa menjawab, nanti mendapatkan sedikit gift, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati kami. Sampai di siang hari ini kami masih berada di gereja ini untuk mengikuti sesi kedua dari Amang Pendeta Profesor Dr. Binsar Papahan. Biarlah apa yang kami dapat ini bisa membuka hati dan pikiran kami, agar di tahun transformasi bukan hanya tahun yang bertransformasi, tapi hati, pikiran, iman kami pun mampu mentransformasikan semua keadaan yang sekarang ini, agar kami boleh berubah bukan karena orang lain, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang memimpin pembicara kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk dalam sesi kita, ada baiknya tak kenal maka tak sayang. Kita kasih kesempatan untuk Amang Profesor Pendeta Binsar untuk memperkenalkan diri dan keluarganya. Anaknya ganteng-ganteng nih. Ya, silakan Amang, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih Nam. Horas. Amang senang sekali bisa bersama dengan kita di gereja Tuhan ini. Perkenalkan, nama saya Binsar Papahan, pendeta KBP yang ditugaskan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau dulu namanya STT Jakarta, di Jalan Proklamasi di Menteng. Kebetulan sekarang saya ditugaskan sebagai ketua atau rektor dari STT Jakarta. Jadi senang sekali bisa bersama dengan Inang Amang di sini, terutama untuk bicara tentang kultur Batak. Istri saya Dorta Pardede, anak kami 2, yang satu sudah mau masuk SMP tahun ini dan yang satu lagi baru masuk TK tahun ini. Bedanya 7 tahun mereka. Senang sekali bisa bersama dengan Inang Amang, Dainang Pamitubu Guru Marpau, Jawa, Pandita, apalagi perkenalannya. Anaknya dua-duanya laki-laki, dua-duanya sekolah di Jakarta, dan saya anak dari almarhum Dr. Papahan, dulu ketua guru, jadi SBSI. Jadi saya sudah nanti saya akan jelaskan juga dalam penjelasan soal adat, karena ini penting sekali untuk bercerita tentang siapa yang sedang menjelaskan ini, supaya Amang Inang boleh curiga juga sama saya. Kan gitu ya, karena setiap kita punya latar belakang, setiap kita punya sejarah bagaimana kita dibesarkan. Orang Opung yang ada di sini beda dengan anak-anak yang lahir besar di Jakarta, dengan orang tua yang mungkin bahasa Bataknya juga 11-12. Beda dengan Opung yang datang dari daerah yang bahasa Bataknya perfect. Dan itu penting sebagai perkenalan nanti untuk melihat bahwa saya lahir di Medan, besar di Jakarta, bicara 5 bahasa, sekolah di Belanda dan Jerman. Jadi saya sudah hybrid, mengajar di sekolah
yang isinya dari Sabang sampai Merauke, yaitu STT Jakarta. Dan banyak pemimpin gereja di daerah-daerah minimum pernah mampir di sekolah kita itu, baik S1, S2 maupun S3. Dan sekolah kita itu adalah didirikan oleh HKBP awal tahun 34, sebelum kita punya sekolah-sekolah yang lain. Dan jadi saya punya pengalaman sangat ekumenis, tapi sangat mencintai budaya Batak. Dan saya belajar budaya Batak, belajar dari ilmu, bukan dari pengalaman. Jadi pertama kali saya belajar budaya Batak dari ilmu. Artinya saya baca, saya cari bujana, dulu yang ke buku nama orang tarian ada Batak. Kalau kata Batakku marpasi-pasi robe, dalam bahasa Batak, kata Batakku, kata nomor tolu dia. Indonesia Parjolo, kedua bahasa Inggris, Parjolo bahasa kata Batak, kalau Matot bahasa Belanda, Palembang bahasa Jerman. Jadi nomor tolu. Ale, kalau marjamita kalau gue opa bahasa Jerman dan gue lupa marjamita, bahasa Belanda boleh. Jadi sepatah tertukar. Molo berpikir tiki di hutan, tiki tarutu, ngaboy berpikir marite tetap di hutan. Tiki Belanda ngamar minggi ngata Belanda. Mulai jago senari akaya nakon marata Inggris. Jadi ale tiki awak takelen dan jolo marata Batak rami jago. Bapak doa apalagi rahasia. Kalau rahasia marata Batak doang karena betul. Jadi anu tantangan di kita karena anak-anak jadi nggak tahu bahasa Batak karena orang tuanya bicara bahasa rahasianya bahasa Batak. Jadi kalau rahasia baru ke marata Batak, kalau nak rahasia dah marata Batak pun nasi dan jika beda butuh nasi dah lawatakan. Itu kan? Iya. Kebetulan juga yang istri saya orang Balige. Jadi dia bahasa Bataknya lebih tokcer dari saya. Kalau saya ada apa-apa, saya periksa dulu ke dia benar atau bodoh gitu. Karena bahasa Batak ini logikanya berbeda dengan logika bahasa Indonesia. Kalau kata Batak kan ikut kata kerja di Parjolo, mak kita. Kata kerja, kalau kata Indonesia kita mau makan. Jadi itu berbeda. Subjek dulu baru predikat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak predikat dulu, mak kita, borat kita. Gitu. Jadi ini berbeda logikanya. Lalu kalau lagi campur agak rumit juga. Satu hari Minggu pernah saya khotbah bahasa Batak pagi, bahasa Indonesia siang, bahasa Inggris sore. Wah itu hancur, kepala hancur juga, agak pusing juga. Karena saya sudah bisa khotbah tanpa teks. Kalau dalam 3 bahasa ini, kalau bahasa Belanda masih agak lihat-lihat. Nah itu perkenalan supaya kita tahu bahwa saya adalah generasi kedua di Jakarta. Orang tua saya sudah kesini, saya generasi kedua. Anak saya sekarang generasi ketiga. Saya yakin yang di sini generasi berapa ini mereka di Jakarta? Ada yang opungnya sudah di Jakarta? Ada? Saya sama. Supaya seminar mereka tahu juga ya. Jadi dek, kalian orang tua kalian ada yang lahir di Jakarta orang tuanya? Ada, sudah ada ya? Sudah ada. Yang opungnya, yang pertama kali ke Jakarta opungnya ada ya? Ya. Berarti ini sudah ada yang generasi ketiga. Ada yang opungnya lahir di Jakarta? Enggak. Opungnya lahir di Jakarta. Ada konsep kita natubu di Jakarta, nama Martudu Mojo, natubu Jakarta. Nah ini udah. Jadi, inilah, ini udah marpa hukum. Nah itulah, udah generasi 4 di Jakarta. Opungnya ini, ya kan? Itu perbedaannya nama. Ini penting sekali.
untuk teorinya nanti. Jadi supaya kita mengenali dulu siapa diri kita. Setelah yang gue dong. Supaya kita tahu teorinya, karena nanti ada teori saya kasih sedikit soal identitas. Dan siapa yang lebih keras kalau ngomong soal budaya Batak? Nah ini, siapa yang lebih keras? Biasanya generasi 1, generasi 2 pasir-pasir kayak saya, generasi 3 sudah bahasa Inggris di sekolah, generasi 4 Horas Jalan Gabi. Generasi 4 nanti Horas Jalan Gabi. Nanti saya kasih tahu juga penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa soal ibadah, masa depan ibadah berbahasa daerah. Agak beda modelnya GKJ, Gereja Kristen Jawa, dengan AKBP. Oke, nanti saya kasih tahu. Karena itu hari ini kita bicara soal transformasi, dan transformasi itu berkaitan juga dengan budaya. Tadi Inang sudah mengingatkan soal teks yang menjadi dasar kita, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan dalam panduan tahun transformasi Inamang, ini panduan tahun transformasi AKBP, sebenarnya transformasi itu bukan hanya tahun ini. Transformasi itu direncanakan sampai tahun 2028. Dan kalau dilihat di tahun 2028 nanti akan ada sinergis oikumene, gitu ya. Dan saya rasa seminar ini penting sekali untuk gereja yang ada di kota. Kalau gerejanya masih ada di Samosir, saya rasa dia nggak ada pertanyaan soal budaya. Yang ada pertanyaan soal budaya adalah biasanya kita yang ada di kota ini. Karena satu, orang tua mau anaknya tetap adat Batak. 2, AKBP. Iya kan? AKBP. 3, nanti kalau bisa soal patua pestanya. Makanya ini menjadi penting untuk kita bahas sama-sama. Nah, karena itu untuk pertama, saya nanti teorinya agak ke tengah. Pertama ini apa? Kalau kita lihat Huria Kristen Batak Protestan di AKBP, Inang Ahmad di sini lebih kuat Kristennya atau Batak? Nah, ini pertanyaan penting. Inamang di sini, adik-adik di sini lebih kuat Kristen atau Batak? Kristen. Oke? Kristen ya? Kristen. Inamang di sini lebih kuat Kristen atau Batak? Batak. Kristen. Opung Kristen atau Batak? Kristen. Oke, caranya membedakan gampang. Kalau menikah nanti harus orang Kristen atau harus orang Batak? Loh, ya kalau Batak otomatis Kristen lah kita bilang gitu ya. Tapi harus Kristen atau harus Batak? Dengar kan? Beda kan jawabannya? Dengar ya, kenapa? Dengar ya. Coba saya tanya sama anak-anak, oke? Kalian kalau cari pacar pentingnya Kristen atau Batak? Kristen. Karena teorinya dia pertama kali identitasnya Kristen. Generasi 1 identitas pertamanya Batak. Itu teorinya. Biar kita tahu dulu. Itu karena ada nama dok kalau tahu KBP ikon hata Batak. Ada nama percuma Batak di diri besar diri identitasnya Batak itu. Kristen menempel, memang menempel dia. Kalau bersaing, ima suku-sukuna. Mau muli mana mangolian non akaya kota, ikut Kristen do mana ikut Batak.
Napa dulu ikon HKBP? Nah, ini loh. Yang mana? Mana? Udah Kristen Batak? HKBP faktor. Udah ngeri. Ah, ini ngeri nih. Kalau udah sampai 3, ini hardcore. Ini hardcore HKBP. Kalau ditanya, mana yang penting ini apa? Kristen, Batak atau HKBP? HKBP apa? Ah, ini berarti fanatik. Inilah yang agamanya HKBP itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita semua punya lapisan identitas. Oke? Kita punya nama, suku, agama, status dalam keluarga, opung, oma, tulang, gereja. Ini kebetulan kita satu gereja semua, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Saya ini juga. Saya harus cerita. Saya lahir di Medan, besar di Jakarta. Bicara 5 bahasa. Sekolah Belanda Jerman. Tugas anak HKBP melayani di lembaga ekumenis. Belajar budaya Batak. Jadi saya belajar. Bukan karena tradisi. Saya belajar bahasa. Saya belajar bahasa dan budaya Batak. Dan karena belajar, saya tahu di mana sisi-sisi budaya ini. Termasuk saya tahu kapan saya harus datang kalau pesta kawin, supaya nggak lama duduk di pesta. Dan waktu saya cerita ini sama bapak sama mama, dibilang kalau kayak kau semua orang Batak, kosonglah pesta itu. Karena saya tahu kapan saya tunggu 20 menit, udah maju ke depan, Mangulosi pulang. Saya tahu kapan dan cara mengakali pesta Batak. Ido nama Gabi Wajari pasangan Pak Sutri nama guru Malua kategorisasi pernikahan. Gabi Wajari kalau aku kan cocok dong martokan. Mereka ini sering berdebat, kenapa kita pesta mulu mak? Ah, kau kan sudah menikah. Jadi Gabi Wajari, kapan kau harus datang supaya kau nggak seharian di situ? Gitu. Saya sering datang, duduk 20 menit, jalan ke depan, salaman, Mangulosi, pulang. Ada kuncinya, yang penting foto-foto. Datang, duduk. Oh, nggak roh apa hukum, nggak foto, cekres, gitu kan? Maju ke depan, Mangulosi, pulang. Kalau kita pulang, Parboro atau Paranak, ada bedanya. Kalau Paranak, Paras Jalagabe, terakhir. Kalau Parboro, lihat, pulang robot kah, guna tulang kah, apakah kita bulan-bulan, apakah kita tulang, ada bedanya. Harus tahu aja. Kalau boru, standby lah kerja. Gitu. Itu karena saya tahu budaya karena belajar. Makanya saya juga jadi tahu kenapa ulos pesta beda-beda. Ulos marga Sioping atau Sioping so? Ada Sioping? Sioping Nawawan. Oke, berapa ulos yang kita tanam? Kalau pesta berapa ulos? Nah, inilah. Saya aja belajar ini. Saya guna hukum 17 paling banyak. Itu marga? Karena tiap marga beda-beda, ada batasannya nih. Memang rata-rata 17, ada juga yang 11. Iya kan? Ada yang 7, yang asli berapa? 7. Yang asli 7. Dibilang terlalu. Jadi kenapa 7? Kenapa saya tahu? Karena saya baca bukunya. Kenapa dia bilang 7? Begitu Par Jakarta pulang ke hutan, kata bemat toh ayam buat sawalat itu udah bakar bahan inisial tahun. Tambahinlah. Tambahin. Makanya dibatasin cap atas 17. Kalau nggak dibatasin di atas, wah itu bisa sampai sore sampai malam itu. Jadi aslinya 7. Ada 5 mah. Ada 5.
adat ini, karena saya pelajari, beda penulis, beda adatnya. Ada yang nulis marga Sinaga, ada yang nulis marga Sementak, ada yang nulis marga Sombing. Udah gitu, beda marga yang nulis, beda tarombonya. Tahu nggak? Orang yang nama tahu nggak? Penulis ini beda penulisnya, beda tarombo. Misalnya Isedo anak Nise, Isedo Sakangan, Isedo Paidul. Ini beda nih. Makanya pertengkaran orang Batak nggak jauh-jauh dari Isedo Sakangan, Isedo Sapudan. Setiap marga, ya nggak usah setiap, hampir banyak marga punya masalah ini. Isedo Ahadoli, Isedo Anjidola. Dan saya tahu kenapa masalah ini terjadi. Adik-adik harus tahu, orang dulu kalau akhir dia nggak catat tanggal. Kira-kira dekat kemana? Jadi ayah saya waktu ditanya, sebenarnya ayah lahir tanggal berapa? Dia bilang nggak tahu, tapi dekat Natal. Jadi dipilihnya tanggal 21 Desember, itu dia yang pilih. Memang 21 Desember. Dia yang pilih karena nggak ada ingat. Ini lahir tahun berapa? Dia pun nggak ingat. Ditanya sama keluarga, tanggal segitu lahirnya. Jono pun Natal malu ikut, naik Natal nama tiki. Ya udah 21, memang 21. Sekarang bayangkan keturunannya, lalu bilang, ini apa? Ini siapa yang duluan orang ini? Udah gitu dulu kan lahirnya rapat-rapat. Itu kan? Bisa tuh dalam setahun ada 2 yang lahir. Gitu kan? Lupa, isi Sakangan. Dungin aja lo ada lu saya, istri pertama, istri kedua. Nah perdebatannya jadi siapa yang lahir dari istri keberapa, lahirnya duluan siapa? Betul kan? Gitu. Jadi saya belajar opung inama dari buku. Dan setelah saya lihat, lalu saya baca juga dokumen-dokumen orang Belanda ini tentang adat. Ternyata memang catatannya agak sedikit berbeda. Dan setiap identitas kita menuntut sesuatu dari kita. Dan disinilah saya kasih tahu teorinya, singkat saja. Jadi menurut seorang ahli filsafat Prancis, kata dia begini, bagaimana cara kita bercerita tentang siapa kita menentukan apa yang penting buat kita. Jadi kalau adik-adik ini ditanya sekarang, kalian Batak atau Kristen duluan, dia akan bilang Kristen. Dapat dipastikan nanti nama cari jodoh pertama Kristen. Kalau opungnya ditanya mana identitasmu, Batak, dapat dipastikan dia akan cari yang pertama Batak. Kalau ada yang bilang HKBP, ini kalau ada HKBP berarti yang pertama dia cari adalah HKBP. Karena kalau udah HKBP, Kristen dan Batak udah dapat, kan gitu. Kalau Batak generally Kristen. Kalau Kristen belum tentu orang Batak dan HKBP. Jadi buat opung, inang amat, adik-adik, kalau adik-adik udah jelas. Saya rasa orang tua di sini beda-beda prioritasnya. Yang kita ceritakan tentang diri kita pertama kali apa? Batak atau Kristen bukan? Dan ini nanti akan menentukan kita keras mempertahankan identitas yang mana. Ada yang keras sekali harus HKBP, ada yang keras sekali harus Batak, ada yang keras sekali yang penting Kristen. Dan identitas ini jadi pertanyaan. Inamang di sini Kristen Batak atau Batak Kristen? Mau kita coba angkat tangan? Mau kita lihat?
Apakah Inawang di sini, adik-adik, apakah kalian Kristen Batak, Kristen dulu baru Batak, atau Batak Kristen, Batak dulu baru Kristen? Mari kita coba ya. Yang merasa dirinya Kristen Batak, silakan angkat tangan. Sekarang siapa yang merasa dia Batak Kristen? Sekarang siapa yang HKBP Batak Kristen? Wah, ini udah gawat, Dan ini nanti membawa tuntutan bagi kita, membawa tuntutan. Sehingga kalau kita pertama Kristen, maka kita akan bilang Kristen harus mengatasi kebatakan. Tapi kalau pertama kita bilang kita Batak, maka Kristennya menyesuaikan diri ke Batak itu. Nah ini nama harus kita lihat dari perspektif ini, bahwa kekuatan dari HKBP menurut saya adalah bahwa kita menjaga budaya dan bahasa Batak. Identitas seseorang sangat ditentukan oleh budaya dan bahasanya, terutama bagi kita orang Indonesia. Budaya, menurut sebuah penelitian mengatakan budaya bisa hilang jika bahasa hilang. Dan disinilah saya kasih tahu. Penelitian mahasiswa satu meneliti tentang dua gereja yang berbahasa Jawa, GKJ Romangun dan GKJ Nehemia. Oke. Menurut mereka, ibadah berbahasa Jawa bukan lagi menjadi prime time dari gereja tersebut. Dihitung dari jumlah pengunjung. Masalahnya ada beberapa. Satu, bahwa pengkhotbah berbahasa Jawa dituntut untuk bisa berbahasa kromo inggil. Ini adalah level bahasa Jawa yang tertinggi. Sementara anak-anak yang lahir di kota umumnya tidak bisa lagi berbahasa kromo inggil, dan tuntutan orang tua untuk bisa berbahasa kromo inggil itu tinggi sekali. Sehingga ketika dia bisa khotbah bahasa Jawa tapi bahasanya ngoko, dia merasa terancam. Lebih baik bahasa Indonesia daripada bahasa sehari-hari, Jawa sehari-hari. Kemudian ada teman yang meneliti kebaktian beberapa gereja berbahasa Batak, HKBP. Ya, HKBP umumnya di Jakarta dengan beberapa pengecualian. Kebaktian bahasa Batak biasanya pukul 10 atau setengah 10 atau setengah 11 dalam rentang itu. Dan ini selalu jadi prime time. Disitulah paling banyak core dan jumlah jemaat yang paling banyak, kecuali beberapa gereja. Gereja apa itu? Saya lihat ada variabelnya. Kalau kebaktian bahasa Bataknya ditukar jadi pagi, biasanya jadi sedikit, karena sekolah minggunya dibarengi dengan kebaktian bahasa Batak. Di sini bareng nggak sekolah minggu dengan kebaktian bahasa Batak? Pukul 3 do sekolah minggu Inawang. Pukul pintu, cuma sekali, jam 7 aja. Kebaktian bahasa Bataknya yang paling banyak, kebaktian paling banyak diikuti orang jam 7 persis. Jadi rupanya bahasa Batak bisa jadi prime time. Ada variabelnya kalau dia berbarengan dengan sekolah minggu. Begitu sekolah minggunya tidak bersama dengan bahasa Batak, pengunjung kebaktian berbahasa Batak berkurang dan berbeda demografi usia. Oke. Ini nanti jadi kunci untuk melestarikan bahasa Batak juga. Kalau mau orang lebih banyak berbahasa Batak datang, samakan kebaktian bahasa minggu, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian berbahasa Batak. Sehingga para orang tua sekolah minggu ini ikut di kebaktian bahasa Batak. Tapi yang khotbahnya jadi masalah juga. Kalian khotbah lebih senior dari saya dengan bahasa Batak yang mantap kali, paket, leket. Yang saya sendiri kalau dia khotbah saya harus buka. Inawang tahu gitu ya, ada teman saya pendeta si Bagaria, dia sekarang di Kupang. Dia dari Utaraja dulu. Waduh, kalau ngomong selalu ada kata baru yang saya pelajari kalau dia ngomong. Mantap kali.
Tapi kalau dia khotbah di gereja anak muda, nggak ada ngerti. Karena bahasanya leket. Jangan-jangan orang adik-adik ini juga kalau dengar bahasa Batak sama sekali nggak ada yang dapat lagi. Tahasabapon mah. Tahasabapon, adi. Hasabapon. Ada yang masih tahu hasabapon kecuali orang tua? Hasabapon. Itulah. Cukupkanlah hasabapon. Itu kalau saya dengar dia ngomong langsung catat tuh. Bahasanya apa lagi? Tapi begitu saya tiru, nggak ada ngerti. Tapi itu di Jakarta. Kalau pulang kita ke Bali, nah itu yang mantap. Saya gini di Bali. Jadi budaya adalah salah satu kekuatan kita. Karena itu harus ada juga pertanyaan buat kita sekarang. Kalau kita mau bicara soal transformasi, kita harus tahu dasarnya. Kalau kita ada di HKBP, maka visi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia. Ini visi kita. Bukan mempertahankan budaya Batak. Ya, nama. Tapi kita tidak bisa lepaskan HKBP dari kata huruf B itu. Batak. Di pasar minggu ini ada nggak non Batak yang tidak menikah dengan orang Batak yang gereja ke sini? Saya ulangi ya, yang bukan orang Batak, yang tidak menikah dengan orang Batak, tapi gereja di sini ada nggak? Buatan sore lah, ada nggak yang datang sore? Pendatang, aduh nggak mau? Hah? Aduh? Bukan Batak. Ada bro? Ada? Sekolah minggu? Oh guru sekolah minggu ya lain. Jadi misalnya kalau saya khotbah di KBP Tebet jam 3 sama KBP Menteng jam 3, itu isinya sudah lumayan banyak orang-orang dari Timur dan orang Ambon yang belum menikah. Anak mudanya, karena kebaktiannya dirasa boleh juga. Di sini ada nggak yang sore? Kan di sini banyak sekolah nih. Ada? Ada ya? Simpatisan. Ada man, ada simpatisan. Ada kan? Nah, ketika HKBP datang atau para misionaris datang, yang mereka bawa adalah budaya mereka. Ini saya kasih tahu, yang datang bukan cuma Kristen, tapi budayanya nempel dengan dia. Lihat ini gedung HKBP Raja dan Unterbarmenkirche di Wuppertal, sama persis. Ini gereja Sister Church dengan 2 menara, yang satu bambu, yang satu kayu, yang satu beton. Batak. Unterbarmenkirche di Wuppertal. Jadi yang dia bawa ke sini adalah budaya juga. Inilah model agenda. Beda sampul, isinya kira-kira mirip. Bahkan sampai ke model amanat kita tiru dari mereka, warnanya pun sama, biru. Teksnya sama sampai sekarang. Teksnya sama. Namanya Dilosungen, bacaan tiap hari. Oke. Ini saya zoom in, bisa saya zoom. Lihat. Ada tanggal, ada ayat, ada lagu di bawah. Sama? Sama. Ini banyak kita tidak tahu bahwa kita bukan hanya mengambil yang disebut Kristen, tapi kita juga ambil sedikit ikut
budaya Opui Nomensen. Apa itu? Budayanya apa? Jas. Saya tahu saja dong marjas itu di gereja. Inamam kira jas itu budaya Indonesia, enggak. Budaya siapa itu? Budaya dia. Tapi kalau udah marjas pandita, sama udah pandita. Kenapa jas ini cocok di kampung? Karena dingin. Tahu marjas? Di Jerman saya paham kenapa orang berjas, dingin. Di Jakarta udah pes, udah panas, gak berasa pula, berjas. Karena budayanya kita bawa. Orang Batak sekarang kalau pestanya nggak marjas, kayak nggak pesta. Betul nggak Imam? Sadar nggak kita ini budaya, bukan budaya Batak? Kalau kebaya, oke. Laki-lakinya marjas. Peci, Batak itu. Di kampung selalu ada tiang untuk menggantung peci. Buat orang yang sudah tua pakai peci. Tiba-tiba bilang, bukan Kristen itu. Kata siapa? Makanya bapak saya sering dituduh bukan Kristen karena pakai peci terus. Kan sobat jamaah, begitu dua anaknya. Puji Tuhan sudah bertobat tidak musik. Apakah saya ngajol ibadah Kristen teman? Itu dia. Ada lagi yang kita tidak sadar. Lagu, kenapa? Lagu, itu lagu banyak. Lagu Volkslied, lagu rakyat Jerman yang diterjemahkan oleh Martin Luther jadi lagu gereja. Volkslied, karena dulu gereja Katolik tidak kenal lagu, sehingga ketika Martin Luther membarui gereja dalam reformasi, dia datang, dia bikin lagu, kita jemaat harus ikut bernyanyi. Lagunya apa? Lagu-lagu rakyat. Dia buat dalam lirik bahasa Jerman yang berbahasa tentang memuji Tuhan. Jadilah kita banyak lagu-lagu rakyat Jerman. Banyak itu lagunya. Misalnya, bahkan ada lagu nasional Belanda yang kita masukkan di buku pendek. Saya begitu dengar ini, langsung tahu. Gitu. Jadi budayanya dia bawa ke sini juga. Budaya termasuk organ. Halak kita ini ada organ ini nama. Hasapi itu Taganik, yes. Tapi dulu sampai tahun 80 kalau kita bawa Taganik ke gereja dibilang sesat. Sepele bego. Jadi yang Imam Amang sebut Batak kadang-kadang sudah tercampur dengan Kristen Jerman. Ini saya kasih tahu aja. Kenapa? Karena waktu momen saya datang, agak banyak budaya yang dia bilang budaya sepele bego, sehingga cukup banyak yang gila. Nah kalau mau tahu budaya Batak yang asli, pergilah ke Parmalim. Wah mereka tahu betul budaya Batak yang asli. Makanya kalau kita lihat mereka pesta dengan kita pesta, agak beda. Mereka teratur sekali kalau pesta. Teratur.
Saya udah ikut pernah teratur sekali pestanya. Gak ada yang 2 mikrofon ngomong pada saat bersamaan. Kalau pesta kan, isot, makanya isot makan. 2 mikrofon pada saat yang bersamaan bunyi. Kalau di situ nggak ada, satu ngomong rapi. Oh, dari mana kita ini datang budaya begini? Karena kita sudah mulai bercampur. Dan itu sebabnya membangun gereja pun kita ini model Batak atau model Eropa, ini nama KBP kita ini Pasar Minggu. Eropa. Karena buat kita Eropa itu identik Kristen. Enggak, itu juga budaya. Jadi ini yang mau saya bilang di nama, sehingga kita tidak ragu betul-betul dengan apa yang kita maksud dengan Kabatang. Karena nanti perdebatan kita yang paling utama adalah kapan budaya itu baik dan kapan budaya itu jadi salah. Dan disitulah kita harus betul-betul berpikir bahwa AKBP memang kita bersyukur AKBP sudah bercampur ya. Jadi misalnya pargodukan ini adalah prinsip bahwa gereja harus datang dengan sekolah dan kesehatan. Ini prinsip dari teman-teman kita di Bali. Tapi waktu mau bikin pargodungan kita buat pesta adat. Jadi campur. Jadi pesta pembangunan itu adat Batak. Pesta pembangunan, kenapa? Pernah dengar pesta pembangunan? Pernah nggak bertanya? Buat saya kapan pesta? Nah, membangun DP. Pesta pembangunan di awal atau sudah selesai? Pesta pembangunan di awal atau sudah selesai? Di awal kan? Tapi namanya pesta. Buat sama pesta, dan dibangun DP. Itu kan? Ini karena saya karena baca, jadi saya iya juga ya, kenapa ya pestanya di awal. Peluang nomor 2 AKBP. Di sini peluang AKBP. Budaya harus dipertahankan lewat bahasa. Nah, karena itu saran saya adalah usahakan supaya sekolah minggu disatukan jamnya dengan bahasa Batak, dengan ibadah bahasa Batak umum. Ini saran, boleh diterima, boleh enggak. Karena orang tua yang antar sekolah minggu otomatis ikut kebaktian bahasa Batak. Tapi sarannya yang khotbah jangan terlalu tinggi bahasanya, karena nanti nggak mengerti dan akhirnya orang jadi nggak mau belajar. Sehingga ini juga kalau ada orang bahasa Bataknya pasir-pasir, undang parek kali kamu ngajagui. Saya bahasa Belanda saya lebih jelek dari bahasa Batak saya. Tapi kalau saya pakai bahasa Belanda, semua orang udah mantap kali bahasa Belandamu. Kenapa? Karena dia menghargai ada orang mau bicara bahasa dia. Tapi saya rasa udah mantap bahasa Batak. Selalu diprotes orang kan. Tadi kan, semena Par Jakarta, semena aksen Par Jakarta dipakai mulu. Pas. Jadi saya jadi discourage, jadi takut berbahasa Batak karena setiap saya ngomong disalahkan orang. Padahal kalau anak-anak kita belajar bahasa Inggris, terus, mantap, salah-salah pun dia kita bilang mantap. Giliran bahasa Batak, orang Batak yang lebih kejam kepada orang Batak lain yang belajar bahasa Batak. Jadi buat yang masih sering ketawain orang Batak belajar bahasa Batak, bertobat loh. Benar, ini saya serius. Sekolah pasar minggu baik-baik. Ini karena seminar. Harus bisa betul loh. Usaha itu yang harus dihargai kan. Kalau sobat tahu,
Ini mau marsejar bahasa Batak. Mau ledang hijau, mau ledang natutui najolu wala marhata rahasia. Upar saya jari pak asal gua tuh harusnya nasi kan itu. Jadi berpedukunnya lah. Ido pernah gabe mago hata bolanda. Karena semua orang tua yang berbahasa Belanda ini ngomong rahasia. Anak-anaknya nggak belajar lagi, hilang bahasanya. Jadi jangan bicara rahasia bahasa Batak. Nanti anak-anaknya nggak belajar bahasa Batak. Kalau nggak dari kita, dari siapa dia belajar bahasa Batak? TV bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris, teks bahasa Inggris, website bahasa Inggris. Adik itu merata Batak. Tikianok dibikin nasi dah hata Batak, dan lihat tuh sih ala rahasia sendiri. Gitu. Ini betul-betul kunci nih nama. Jangan tertawakan dan jangan bicara cuma rahasia. Ajari dia. Ajari dia. Jadi kalau saya di rumah, saya bilang sama Opung ya, Opung kalian terus berbahasa Batak. Karena Opung kalian itu cuma bahasa Inggris. Nanti kalian, jadi kayak kamu orang ini ngomong, sering aja oh, mak jauh. I don't know what to eat. Jadi ini agak mantap juga. Tapi anak-anak kan mengerti cepat tuh. Jadi itu lumayan. Dan yang peluang terakhir, generasi muda sebenarnya sekarang mau belajar tentang kebatakan. Betul. Generasi saya banyak mau yang belajar tentang budaya Batak. Tapi jangan yang kemudian menuntut banyak-banyak sehingga orangnya jadi nggak datang lagi. Tapi ya memang itu kan, saya senang sekali ada Batak. Kenapa? Misalnya meninggal, kita tahu persis urutan acaranya. Siapa yang akan datang itu? Ini saya mantap kata, ulo saput dia. Saya udah pelajari. Oh, ini begini. Dan kemudian ada kita harus atau koraja membicarakan kesepakatan. Di mana dikubur, terus ada hidup isena benon, isena macanon, isena tulangna, itu semua lengkap sekali, luar biasa. Kalau salah koreksi, anak sama di depan, nah ingat sama dong. Wah itu saya belajar, itu bagus sekali. Sehingga orang Batak, anak-anak muda ini harus diajari bahwa budaya Batak itu indah, dan itu tidak bisa kita asumsikan anak-anak ini otomatis mau budaya Batak. Harus kita perkenalkan bahwa budaya Batak itu indah. Jadi dek, saya mau kasih lihat yang ini buat kalian. Jadi sekarang banyak orang Batak di Eropa, diaspora Indo. Kalau pulang sini udah jadi bintang film ini orang ini semua. Dan mereka jadi belajar bahasa Batak misalnya. Paling nggak dari orang tuanya, nyanyi-nyanyi lagu Batak, alusiau dan lain sebagainya. Mereka senang. Jadi jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang udah di luar negeri dan belajar, justru dia cinta sama budaya kita. Makanya jangan sampai lupa bahwa dirimu adalah orang Batak. Nah karena itu ini dia. Pertama, kasih pendidikan. Di sini ada nggak kursus bahasa Batak? HKBP Menteng ada kursus bahasa Batak. Tolong dibuat di sini kursus bahasa Batak. Iya, dibuat. Lalu teman-teman saya baru kursus 3 kali. Tuh kamu ini, jadi dia ngomong bahasa Batak di grup, ngomong bahasa Batak hasil kursus. Jadi tolong dibuat kursusnya. Yang kedua, bahwa budaya itu bisa berubah. Bisa berubah. Karena budaya itu di tiap tempat juga berbeda. Jadi jangan ragu, jangan sampai kita bertengkar untuk bilang inilah yang paling Batak di antara Batak-Batak yang lain. Kita semua punya kesepakatan. Yang ketiga, kasih kesempatan bagi anak muda ini. Suruh mereka ini belajar, bertugas. Suruh dia baca ayat Alkitab bahasa Batak. Logatnya aneh, nggak apa-apa, biarin aja. Kan yang penting bahasa Batak. Bahasa Inggris aja banyak logatnya. Kenapa bahasa Batak ikon olan aksen toben atau ho? Tapi bicar, bisar, nggak berbeda.
Toba doa samosi. Bicar, bisa, binsar, kok dong soalnya. Enak juga kok titik samosi raw, udah kemah, kalau omak, magudang disipul gak kan? Jadi jamu kalau kan makan teh lagi, itu lagi bahan, dan godang bahan. Titik samosi raw, bahan, itu parek ini loh. Dan kata-kata yang isi bukan dari samosi kan aksen. Bahasa Inggris ada aksen potato, apa? Tomato. Kata Batak pesoni. Jadi jangan ketawakan anak enak. Terakhir, kalau kasih pendidikan dalam keluarga, betul-betul lah ajarilah anak-anak kita ini budaya Batak. Yang utama bawa pulang kampung, biar mereka lihat tanah. Aduh, pernah kampung halaman mereka, ajak pulang kampung. Bagi yang belum pernah pulang kampung, bawa pulang kampung. Buat tubuh nama Sugi, kasih foto. Papat sendiri kamu, Bekasi. Oh, dah, Senriau doang. Ini musik. Senriau, itu kan udah salah kan? Tapi itu bukan salah dia, salah orang tuanya. Jadi kalau kita mau identitas Batak yang kita pertahankan, perkenalkan itu sama anak kita. Budi maju mulai tergoda. Ya, kita kasih aplaus yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Profesor. Kita sudah mendengarkan pentingnya budaya buat anak-anak kita. Apalagi emang kalau mamanya yang bukan orang Batak tadi emang seperti saya, mama saya orang Cina. Jadi ajaran Tionghoa itu malah lebih dominan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anaknya daripada ajaran Batak. Tetapi dengan berjalannya waktu memang sangat penting sekali, apalagi sudah jadi opung ya kita semuanya. Penting sekali adat itu, dan anak-anak juga walaupun lebih mudah mempelajari bahasa Inggris daripada bahasa Batak, tetap bahasa Batak tidak terlupakan. Seperti yang tadi ada pesan, kenapa orang di Belanda malah belajar bahasa Batak, nyanyi lagu Batak, kita yang di sini malah jadi lari dalam bahasa Inggris. Jadi yang menginang untuk memperkaya, atau mungkin ada yang belum kita mengerti, ada yang tersil. Masih konsis terhadap tema yang diberikan kepada kita, yaitu konsistensi pemenuhan janji iman dalam perkembangan kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi. Kalau Batak aman, saya yakin di antara kita mungkin saya yang paling Batak, karena pernah di identitas saya ini kan dibikin agama Kristen HKBP, karena di saya memang dibikin HKBP. Jadi dibuat saya di kartu Golkar saya, Remedi Siralahi Kristen HKBP. Ini benar, bukan karena di sana Pak. Kebetulan kalau untuk nama Amang itu di hubungan kami dulu sering disebut. Kami ikut hubungan yang salah dia, kebetulan dengan Inang sama. Amang sesuai dengan latar belakang Amang, saya rindu banget berbicara dengan filsuf, apalagi ini orang Batak. Jadi Amang sebagai jabatan ketua STP dan juga pendeta, kami rindu pendekatan yang dimensi teologis yang diwarnai filosofis. Jadi Amang terkait dengan janji iman, tadi disampaikan janji iman itu 3 dasarnya, dari kita malua, kita menikah, dan kita membawa anak sidik. Tapi dari 3 proses perjalanan itu, kegagalan dalam produk janji iman itu antara lain kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, narkotik, meningkat kepada pencurian, kalau yang sudah berkeluarga KDRT, bahkan yang sudah lebih, apalagi yang profesor dan lain-lain, termasuk kami yang aparatur juga korupsi. Nah, terkait dengan itu, apakah ada mungkin janji iman yang kira-kira memang sengaja tertinggal, atau memang janji iman itu tidak mampu mengikat atau melekatkan janji iman itu terhadap potensi apa yang dikerjakan oleh dia? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan judul 3 dimensi pokok kita, antara lain janji iman, dimensi teologi, transformasi
itu dimensi sosial dan politik, dan kultur Batak dimensi budaya. Dari ketiga dimensi tersebut, untuk mewujudkannya sebagai pembangunan manusia Batak yang tetap dengarkan janji iman, kita pasti dihadapkan berbagai kesulitan. Di antara lain memang kesulitan adalah stereotip. Stereotip orang Batak itu seperti apa sih? Atau pertanyaan sederhana, kalau dibilang orang Batak itu kayak gimana sih modelnya, sikapnya kah, perilakunya kah, apanya kah yang menjadi orang Batak? Apakah hanya sekedar bisa bahasa Batak, punya marga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, potensi SDM orang Batak. Bagaimana orang Batak dibina? Mudah-mudahan dia di gereja, mulai dari populasi SDM, kepemimpinan, kualitas, dan pada di akhirnya adalah eksistensi daripada orang Batak itu sendiri. Dan yang ketiga, kesulitannya adalah proses kebebasan dalam berpikir dan produktivitas. Nah, dari ketiga dimensi pokok itulah timbul pertanyaan, bagaimana upaya gereja, seperti apa yang Abang inginkan juga, bagaimana upaya gereja supaya janji iman itu terus melekat dalam hati kita dan itu menjadi perbuatan. Dan kita orang Batak, landasan struktur sosial kita dari Nahdlatul serta landasan operasional Lampau, HGB, Hasan Apon itu menjadi menjadi pendorong bagi kita untuk mewujudkan janji iman kita dan terwujudlah atau terbentuklah manusia Kristen yang imani. Boleh agama? Baik, mau langsung dijawab apa satu lagi? Ada, boleh. Ini saya agak panjang jawabnya, boleh? Ya, kalau gitu kita dengarkan jawabannya aja dulu biar nanti enak ya. Setelah dijawab nanti sama Rudi. Kemudian ini jadi bahasa akademik ya, mohon maaf ya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah identitas kita adalah identitas Batak atau identitas Kristen di tempat ini? Ada pertentangan yang muncul dari kedua identitas ini kalau kita bicara soal janji. Dari contohnya saya kasih ini ya. Ini penelitian saya sekarang. Penelitiannya adalah dalam bahasa Indonesia, misalnya ya, ini contoh kecil lah ya. Dalam bahasa Indonesia, kita lebih dikungkung oleh norma salah dan benar. Salah dan benar itu diukur dari sebuah aturan. Jadi ada aturan, kita dinilai berdasarkan aturan itu. Lalu kalau kita salah, kalau kita tidak memenuhi aturan itu, kita bilang salah. Dan bahasa penginjilan yang dibawa oleh orang Barat ini ke kita adalah bahasa benar dan salah. Makanya jadi bahasa dosa. Tapi orang Batak sebenarnya lebih mengenal bahasa malu. Karena itu buat kita lebih berat kalau dibilang orang pailahon ho daripada ngamar dosa ho. Pailahon ho itu benar gabe ada no parjolo baru mah masuk ke Kristenon. Jadi kalau kita mau menegakkan ini, sebenarnya ada konstruksi budaya yang harus kita bongkar juga. Siap atau tidak membongkar konstruksi budaya ini? Jadi contohnya, dalam kata Batak, dalam bahasa Batak, tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf. Karena tidak ada kata salah. Jadi yang ada buat kita adalah melanggar norma pailahon maila. Jadi budaya kita, makanya ada RPP, budaya pailahon juga itu. Ngerti nggak Nawa? Nah, itu juga jadi tantangan buat kita. Tantangannya apa? Kalau pailahon berarti itu definisinya buat kita adalah kalau semua orang melakukannya, saya tidak perlu merasa malu. Makanya nanti kalau semuanya korupsi, nggak malu kita.
sudah itu semua nih. Gitu, betul. Kalau semua melawan arus lalu lintas, nggak merasa malu dia. Sudah itu semua nih. Malu sudah ngobrol ke sampah sembarangan, nggak malu kita. Kecuali didenda kayak Singapura. Di Singapura langsung denda, nggak ada malu. Ya terserah aku mau malu apa nggak, denda. Nah itu sebabnya kesetiaan kita ini ada di mana sebenarnya, dan itu sebenarnya tantangan besar buat gereja kita. Saya lihat buat generasi pertama dan kedua, Bataknya lebih besar daripada Kristennya. Dan buat kita, filosofi Batak cenderung mempengaruhi kekristenan kita. Misalnya, Paggalangan Bebulani Raja. Jadi siapa yang mau jadi Eporus harus traktir orang dulu. Minimum ketemu keliling minum kopi, kan gitu. Nah itu sama dengan budaya. Budaya kita begitu. Saya belajar juga. Katanya harga dohata. Harga dohata. Jadi orang kalau memilih, kadang-kadang ini saya kasih tahu. Kenapa dia milih? Kayak ngaparjoliban naruto udah bah. Mana? Dongan tubuh. Itu benar, kalau di kita di Sumatera Utara, mau neng pemilihan umum, ibarat guar nani alakna, manang nama ngalak nasida, guar ni natorasna omakna terutama, dohot singa tuana boru, pinomat opat mat kada ba, molo sama nawa kawati. Aku nak wala baru pardede, omak baru marpau, singa tua baru nabi tukulu. Holan sona malela nada botan jauh. Nado lotung, nado aha. Sempit. Dan itu sangat berpengaruh. Oh, saya sudah dengar ini otokritik. Saya sedih mengatakan ini. Kalau ada orang mau jadi pimpinan, ini otokritik. Ditanya marga apa? Bukan mampu atau enggak. Oh molo marga, oh nggak cocok deh. Balga dong marga, udah pandita aja. Dan kita juga begitu, sama aja. Inama, saya masih, ini bukan soal pemilihan, saya masih ketemu di tahun 2015 atau 2016 ada anak muda, Naposoro atau Awamang. Dia bilang gini, Amam saya nggak dikasih menikah sama ini. Kenapa? Karena saya dari daerah ini, dia dari daerah itu. Di tahun 2015 masih orang tuanya melarang. Kayak kami lah dulu. Kami kan pas musim. Lalu pertaruh itu kan agak gimana lah gitu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Dengan segala rasa hormat. Amang ini. Kan pandang sepele kalian sama kami Persamusi. Dianggap terbelakang dan tertinggal 3T kami. Jadi kalau ada tarutung tu Persamusi naik ke Sukuning, gua Solo. Dan itu di 2015 saya temukan. Terus saya bilang, kan kita orang Kristen semua. Rupanya marganya adatnya masih lebih kuat dari kekristenan. Jadi kita kesetiaan kita, pertanyaannya begini, kesetiaan kita ada di identitas yang mana? Sehingga ini jadi pertanyaan ya, kalau kita bertengkar, orang Batak bertengkar, kita pergi buka kampung baru namanya Mamuka Hutan, itu kan? Dan cenderung dalam penyelesaian konflik di HKBP kita gunakan adat ini. Contoh, kalau kor bertengkar biasanya jadi 2. Betul nggak? Ada di sini. Nggak usah kita telusuri, nggak usah.
Nggak usah ditelusuri. Nggak usah. Memuka hutan. Dulu waktu kita konflik AKBP, kenapa gereja kita tambah banyak? Karena banyak yang hasil konflik. Dan sesudah selesai, nggak pulang dia. Tetap jadi gereja baru. Itu ada. Jadi kesetiaan kita menurut saya, masalahnya adalah kesetiaan kita nomor satu keadaan, bukan kekristenan. Karena kalau kekristenan harusnya tidak ada pertengkaran soal sinamon, tidak ada pertengkaran soal warisan, tidak ada pertengkaran soal kor, nggak ada. Tapi kita masih ada, dan itu manusiawi. Jadi apa tugas gereja? Tugas gereja menurut saya adalah terus-menerus juga mengingatkan bahwa kita pertama adalah huruf K, Kristen. Inawang kita pertama kalau Kristen. Tapi karena dia tempel ke Batak, kita terus jadi melestarikan budaya Batak. Tapi tidak jadi Batak itu juga yang jadi utama. Menurut saya di sini saya agak banyak diskusi sama teman-teman. Ada juga yang nggak setuju sama saya. Tapi saya bilang kalau AKBP ya Kristen dulu, baru B. Jadi kalau Amang Inang nanti cari jodoh buat anak-anak, yang pertama ditanya Kristen dong, bukan margaha gitu. Kristen dong gimana? Iya Pak. Oh bagus. Iya Mak. Oke. Baru kalau gue Batak dah gitu. Karena kita mau juga pesta. Tapi kesetiaan kita itu menurut saya banyak di Habatal. Tapi tulang, ini saya panggil tulang karena opung baru silalai kan. Tapi tulang melubere, terutama di kota, generasiku matu toru nggak berubah pikiran on, nggak cocok begini, molo makanya itu akan anaknya, kayak anak kona, itu ala kodo, yang penting seiman, nah, yang penting seiman. Gitu. Jadi identitas ini juga nanti akan berubah. Tapi kita karena masih terus banyak teman-teman kita dari daerah ke sini, pasti itu akan terus-menerus bertemu dan kita akan terus mengolah ini. Dan itu sebabnya kekayaan HKBP ada di situ. Perbedaan-perbedaan ini ada. Saya yakin betul. Saya tulang. Mohon maaf ya, Inang, mohon maaf Amang. Saya sampai bisa memetakan gereja KBP menjadi 3 jenis di Jakarta dan sekitarnya. Mana yang kota, mana yang transisi, mana yang asli. Dilihat dari kebaya. Jadi kalau di gereja itu masih kebaya semua, itu asli. Karena di gereja itu istri saya nggak pakai kebaya dikomentari. Istri saya nggak pakai kebaya, baru inak pandita, so inak pandita kata gitu. Istri saya langsung bilang, waduh pandita dangau kata gitu. Iya kan? Sanggul dikomentari, sanggul. Tapi kalau di gereja yang udah modern, yang penting rapi. Itu saya lihat, di sini saya nggak tahu nih, saya belum lihat kebaktian minggunya. Ya, kalau udah nggak ada komentar soal kebaya, sanggul, berarti udah kotor. Itu dan itu jadi berbeda-beda. Makanya yang saya sampaikan ini lebih cocok untuk jemaat model ini, model kita ini yang ada di sini. Kalau ini saya bilang nanti sama jemaat yang masih kental budaya Bataknya, bisa banyak yang setuju sama saya nanti. Tapi saya bilang yang pertama itu ke depan itu yang harus kita tempelkan sama anak-anak kita adalah kau Kristen, kau Batak. Gitu. Baru kau AKBP. Nah, gitu. Jangan lupa lah kau AKBP. Itu makanya kalau anak saya nanya,
Kenapa sih kita KBP? Karena ayahmu pendeta KBP. Nah, itu harus KBP. Itu, tapi itu betul-betul jadi pertanyaan dan pergumulan identitas. Karena pada akhirnya ketika pertanyaan tulang tadi, apa dimensi pokok iman, teologi, kultur dan budaya kita lebih kencang pulang buat generasi 1 dan 2. Dan disinilah pergeseran ini akan terjadi. Gereja kita yang di Jakarta ini mungkin belum terlalu sadar akan hal ini, tapi saya sudah lihat ini dari perubahan. Tandanya, indikatornya perubahan, bahwa yang menjadi prime time ibadah bukan lagi ibadah bahasa Batak. Jadi kalau itu terjadi tanpa diikuti yang sekolah minggu tadi, berarti gereja itu sedang berubah, sedang shifting gitu. Dan di gereja itu kalau benar berubah, disitulah penting sekali kursus-kursus teologi buat anak-anaknya. Karena anak-anak itu sekarang mencari, buat usia saya, apa sih kata firman Tuhan tentang keselamatan? Apa yang dimaksud dengan perbedaan liturgi? Kenapa kita ibadah seperti ini? Bagaimana dengan dosa? Apa yang dimaksud dengan pengakuan iman rasuli Allah Tritunggal? Seperti apa doktrinnya? Nah, itu kita nggak terangkan. Jadi kalau gereja kita kebayanya sudah nggak dikomentari, berarti harus sediakan kursus teologi dan kursus bahasa Batak. Itu telah. Nah, gereja ini udah begitu ya? Sudah begitu? Nah, ini nggak sepakat ya? Kalau di HKBP Menteng Tulang udah begitu tuh. Kami nggak, orang tuanya itu, orang tua anak-anak ini yang usia kami ini yang lebih banyak protes. Jadi dia selalu bilang, Kristen nggak begitu. Orang tua bilang, nah soni halak kita. Kami kan Kristen. Jadi kesetiaan kita ada di mana tuh lah. Makanya disitulah kita konsisten untuk belajar mengenai teologi, dan di situ kita siap jadinya, siap. Dan disitulah saya lihat kalau gerejanya nggak siap, eksodusnya akan terjadi. Gitu. Jadi tolonglah, mari kita siapkan generasi berikutnya. Karena bicara yang pertama, apa batasan yang menentukan adat istiadat yang sudah bertentangan dengan iman kekristenan? Jadi apa batasannya yang menentukan adat istiadat tersebut? Atau kita, lingkungan yang diwariskan kita dalam bahasa, kebiasaan, kepercayaan organisasi, maka Batak adalah budaya, Yahudi juga dalam budaya, Yahudi selain agama juga dalam budaya. Sehingga pertanyaan yang utama adalah bagaimana kita, seperti kata Abang tadi, bagaimana kita bisa membedakan yang mana yang budaya, yang mana yang kekristenan. Bagi kami yang studi teologi, pertanyaan ini banyak sekali kami diskusikan. Misalnya, ketika Tuhan Yesus membicarakan roti dan anggur dalam perjamuan kudus, apakah roti dan anggur ini budaya, atau memang melalui roti dan anggur lah kita mengenal Kristus? Karena orang Batak nggak tahu roti dan anggur. Jangan-jangan gadong dan teh. Kalau Tuhan Yesus lahir di Tiongkok, mungkin dia bilang, ini akulah nasi kehidupan. Iya kan? Beras kehidupan. Karena di situ makanya beras. Kalau di kampung kita gadong kehidupan. Kalau di Papua sagu kehidupan. Nah, di mana kita bisa stop ini? Makanya diskusi ini menjadi penting, bahwa tipologi yang tadi dikatakan seperti ini, bahwa iman harus selalu mengalahkan budaya. Jadi ada yang bilang begitu, kalau segala sesuatu yang berlaku di budaya itu melanggar kepercayaan iman kita, tolak, jauhkan. Itu makanya orang menganggap ulos membawa sepele bebu ditolak. Bahkan saya tahun 2003 di Samosir masih belum boleh di HKBP membawa taganing. 2003. Sementara gereja Katolik sudah pakai taganing.
Kenapa? ASPLB gede. Kebetulan pula di kampung itu waktu saya praktek di situ ada pula Mentaganit agak inilah ya, agak kita bilang mungkin dia ya itulah agak apa ya terisi lah dengan roh lain gitu. Lalu orang bilang karena ini janganlah. Romo Katolik bilang gak apa-apa itu semangatnya dia gitu. Dibilang semangat, kita bilang bahwa cara melihat ini saya ikut dengan apa yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 10. Jadi 1 Korintus 10 adalah diskusi di situ tentang makanan untuk berhala. Makanan untuk berhala ini, ya waktu itu ada orang-orang Yunani yang jadi Kristen. Tadinya dia pergi ke kuil Dewi Artemis, lalu dia beli daging dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaannya, dagingnya halal atau haram kan gitu? Daging yang sudah dipersembahkan ke berhala, haram atau halal? Karena itu akhirnya orang-orang Kristennya tidak mau pergi ke rumah orang lain karena dia takut itu berasal dari persembahan berhala. Jadi dia nggak mau lagi ke keluarganya. Dia bisa orang Yunani nggak pergi lagi ke keluarganya karena dia pikir daging berhala itu. Lalu yang parahnya lagi dia lihat ada orang-orang Kristen senior yang sudah lebih lama Kristen makan daging itu. Yang Kristen ini bilang, kenapa aku harus dipermasalahkan oleh keberatan hati-hati nurani orang? Mari kita buka deh 1 Korintus kalau ini awam punya Alkitabnya ya. Biar saya baca teks Alkitab 1 Korintus 10. Lalu bilang kenapa hati nurani itu, kenapa aku harus dibatasi oleh keberatan hati nurani orang lain? Gitu dia. Saya baca dari 1 Korintus 10 ya. Lalu di ayat 23 dibilang segala sesuatu diperbolehkan benar tapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan benar tapi tidak segala sesuatu berguna. Lalu dibilang di ayat 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Lalu dibilang di ayat 27, kalau kamu diundang makan orang yang tidak percaya, terima saja apa saja dihidangkan kau makan. Itu kan? Tapi kalau ada yang bilang itu persembahan berhala, jangan dimakan. Nah berhentinya di mana? Berhentinya adalah ketika ada orang mengatakan itu bertentangan dengan firman Tuhan, kata Rasul Paulus, kata Alkitab kita, berhenti. Jadi dalam kasus itu ketika ada, saya ceritakan kembali ke kasus 2003 di Samosir, ketika orang gereja bilang jangan pakai taganing di gereja kami lihat belum pas. Meskipun orang lain sudah terima, saya tidak akan menggunakannya karena ada keberatan hati nurani jemaat. Gitu. Karena itu segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna atau membangun. Jadi sering sekali kesepakatan yang ada di gereja lokal ini harus ada untuk menentukan apakah sesuatu itu kita anggap sudah melawan firman Tuhan atau tidak. Jadi diskusinya ada di sini, karena bisa jadi apa yang ada di sini dianggap sudah melawan firman Tuhan di tempat lain. Sampai sekarang masih ada gereja yang tidak membolehkan gitar ada di gereja. Di tahun 2025 ini. Sampai sekarang di tahun 2025 ada gereja yang tidak membolehkan perempuan jadi pendeta. Di tahun 2025. Apakah kita bilang dia bukan gereja Tuhan? Enggak juga. Jadi selalu pada akhirnya yang menentukan mana yang harus kita lakukan adalah kita di sini. Itu seperti tadi saya bilang, ada gereja yang bersanggul atau nggak bersanggul, apalagi tiki buah-buah hijau, tiki buah-buah hijau. Karena 4 tahun yang lalu ada komentar kencang sekali tentang seorang inang situa yang maragenda di buah-buah hijau nggak bersanggul, yang dikomentari orang bahwa ada marsanggul huminang. Bukannya senang bahwa ada yang bangun pagi jam 3 untuk kebaktian, komentarnya malah sanggul. Tapi kita tahu bahwa yang komentar ini pasti bukan dari gereja itu. Karena yang dari gereja itu tidak masalah. Nah inilah makanya penting sekali pendidikan seperti ini,
penting sekali untuk diskusi. Jadi kalau gerejanya seperti itu sudah sepakat, nggak apa-apa lah, yang penting rapi, yang penting begini, jadi sepakat dia. Tapi Amang Ina, sorry ya, jangan kira ini cuma terjadi di HKBP. Ini rekaman sih ya. Ini live. Live atau apa? Live streaming? Live streaming. Hah? Ah, kalau nggak jadi. Biar apa? Kalau live streaming ya. Ya jangan kalau live streaming. Di gereja lain ini terjadi juga loh, perbedaan pendapat itu. Cuma ada gereja yang sangat menghargai perbedaan, sehingga gereja A, gereja B, gereja C bisa beda-beda meskipun satu sinode. Tapi gereja kita lebih menghargai keseragaman. Dan itu yang justru saya agak kurang setuju dengan keseragaman. Keseragaman kita ada pada inti, tapi kalau model boleh beda. Kenapa begitu namanya? Karena seperti saya bilang tadi, pergumulan kita sama yang di hutan dengan yang ada di pasar minggu sudah beda. Dia nggak pernah macet, dia nggak pernah merasakan dari proklamasi ke sini 2 jam, nggak pernah merasakannya. Nggak pernah dia merasakan tiap sore harus bertengkar kita untuk naik kereta api dari Cikini ke pasar minggu. Itu udah beda masalah. Dia bisa nongkrong dari siang sampai malam, nggak ada masalah di dunia ini. Kita nggak bisa. Nah, jadi tiap kultur beda, dan itu sebabnya yang paling penting menurut saya adalah kesempatan untuk membicarakan apa sebenarnya inti dari adat itu, apa inti dari iman Kristen itu, di mana batasnya. Baru kita diskusikan apakah kita sedang melanggar batas atau tidak. Dan itulah tandanya bahwa jemaat dewasa. Begitu jemaat siap untuk diskusi mana batasnya, itulah tanda kedewasaan. Kalau belum dewasa, lihat aturan, salah. Kalau dewasa, kita bicarakan cocok atau tidak buat kita, baru dia jadi dewasa. Kira-kira begitu. Jadi ya saya rasa pasar minggu sudah maju, harusnya ya. Betul. Sudah. Maju kan? Maju sekali ya. Iya, iyalah. Saya lihat juga sudah maju. Kenapa maju saya bilang? Buktinya nyari tempat parkir. Kan beli tempat parkir itu kan? Iya. Kalau enggak dia parkir pinggir jalan, dimarahin gitu. Itu kira-kira itu salah satu contoh kecil yang saya lihat. Itu apa? Iya, baik. Sudah Bang Rudi. Iya, karena waktu kita sudah mencapai puncaknya, jadi pertanyaan mungkin diskusi kita akan tutup. Amang silakan memberikan 2 pertanyaan. Jadi biar terlihat Amang siapa yang menyimak dan siapa yang tidak menyimak. Nanti pertanyaan ini akan diserahkan kepada semua peserta yang ada di sini yang bisa menjawab, langsung angkat tangannya. Pertanyaan ringan. Kenapa anak-anak muda nggak bisa bahasa Batak? Amang Sida Putar sama Imam baru gagal. Ini angkat tangan. Oh 1, oh iya. Pertanyaannya 1, Amang duluan ngangkat. Apa Amang? Terima kasih. Anak muda kurang memahami bahasa Batak karena hatinya tidak dibuka hatinya untuk belajar bahasa Batak. Kedua, karena orang tuanya tidak memberi pelajaran bahasa Batak. Ketiga, terlalu tergoda dengan bahasa-bahasa luar, bahasa-bahasa internasional. Demikian. Direspon benar apa tidak? Kalau salah. Boleh 1 lagi. Kita keep jawabannya. Kita keep. Ini 1.
Mulyate, seperti yang Abang Pendeta tadi bilang bahwa dan kenyataan juga di dalam hidup saya tidak pernah berbahasa Batak dengan anak-anak saya, sehingga mereka tidak tahu. Itu yang seperti Abang bilang, mungkin cuma rahasia kecil-kecil aja yang terungkap pada waktu itu, tidak panjang. Jadi mereka juga ada salah dari saya sebagai orang tua. Ya, silakan Aman. Dua-duanya boleh, tapi kan satu pertanyaan satu orang. Oh cukup dua itu saja. Oke, bagaimana panitia? Dua-duanya saja, berarti satu pertanyaan aja katanya, jawabannya berdua berbeda. Karena kita hanya mengambil dua pertanyaan. Ya, pertanyaan waktunya ke depan. Silakan maju ke depan, panitia. Inang dan Amang Sidaputar, silakan ke depan. Inang bertanya untuk mendapatkan hadiah atas respon dalam seminar. Baik, jangan lupa di foto handphone. Zara, opungnya di foto Zara. Oke, ya. Amang, silakan Amang memberikan hadiah untuk yang menjawab tadi. Baik, Amang Uluan tetap di depan. Kita akan memberikan cenderamata kepada Amang Pendeta Profesor Dr. Binsar. Inang silakan. Ya, Inang silakan dulu. Panitia, kita akan mendampingi Amang Uluan. Amang Prof masih berdiri. Kita akan memberikan cenderamata kenang-kenangan dari HKBP Pasar Minggu untuk Amang. Jangan bosan ya Amang. Saya pendamping remaja, Amang juga pembicara, dan sekarang kita juga panitia seminar, Amang juga. Jangan pernah bosan Amang, karena ilmu Amang sangat berharga buat kami. Ya. Iya, yang pendeta siang itu. Iya. Iya, buat narasumber di dalam seminar kita, seminar sehari dalam rangka tahun transformasi di gereja kita HKBP Pasar Minggu ini yang diketuai oleh Dinas Rohani Guru Tegalung dan sebagai koordinator seminar. Orang tua kita yang tidak kenal usia yang luar biasa, ini Mae gelar-gelarnya. Kenapa dibilang Mae? Namun Amang baru mahinan berjowol Mae. Jadi guru tagaw. Jadi beliau lah koordinator bagian seminar. Karena memang beliau sanggup untuk itu. Iya.
Jadi saat ini kami ucapkan terima kasih atas nama panitia dan seluruh keluarga besar gereja kita hari Pasar Minggu untuk melayani Tuan Profesor Dr. Binsar Pahan yang sudah membagikan ilmunya di dalam seminar ini kepada kami demi suatu tujuan ada perubahan transformasi di tengah-tengah kehidupan jemaat kita dari Pasar Minggu. Di sini ada cenderamata yang telah disediakan gereja kita lewat panitia. Dia telah dari hati kami yang tulus, dengan bahagia dan juga bangga punya jemaat dan juga hamba Tuhan sebagai HKBP yang memimpin dapur bersamanya menciptakan, menempa para teolog-teolog Kristen Indonesia di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Tepuk tangan dulu buat nama Profesor Dr. Binsar Pahan yang menjadi sebagai ketua atau rektor di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Lasmarohanya Majalawon, Sikiti, Nasibopa, Golang-Golang, Kamaraluna, Tusong DP, Nabi Natuban Ibuliat Tama, Profesor kami, Lasmarohanya Cakur, Tuhan Ma, Masuk-masuk berbulan, sama Profesor Ina, Doh, keluarga, Utiman Lalu Pasar kami. Di acara. Ayo, Nabi Ibu, ayo, disertai oleh tari-tarian musik, kayak nama musik, akan nama musik. Ayo, iya, baris. Pendeta di sini, pendeta yang main, pendeta di sisi kanan saya. Gabi, radio berkumpul, kenal main. Oke, ke sini 3, 2. Sekali lagi, kasih senyum terbaik 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Jempol, kayak bebas. Sip. Oke. Salam transformasi. Sip. Oke. Khusus bahasa Batak. Baik, Prof. Itu akan kami tindak lanjuti nanti. Oke, mana lagi? Tahan. Saya cari fokus dulu. Oke deh, 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Kalian saya jempol 3, 2, 1. Oke. Nah. Ada yang marah, nggak boleh nih. Oke, lagi 3, 2. Sekali lagi 3, 2, 1. Sip. Pakai handphone? Oke. Ya, sambil balik tepat mari kita lihat bons yang menyalurkan. Di sore hari bagi budak Maria Profesor, mulai Maria Kamina, begitu juga anak-anak kami remaja Naposo yang mengikuti seminar satu hari ini. Semoga Tuhan memberkati semua materi yang telah kita peroleh dari seminar ini. Terima kasih buat panitia karena rangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur terima kasih ya Bapak yang telah memperkenankan acara kami berjalan satu hari ini seminar tahun transformasi HKBP Pasar Minggu dengan mendatangkan 2 pembicara yang sangat Tuhan berkati. Bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kira-kiranya semua materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kami itu Engkau berkati Tuhan. Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, membuat semuanya itu membangun mindset baru di dalam diri kami.